Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Silakan diatur dulu ya. Jazakallahu khair. Alhamdulillah cukup, ibu cukup di belakang. Diperluas dulu agak maju sehingga yang masuk nanti bisa mengikuti ya. Selanjutnya. Kalau suka baca Al-Arba'in An-Nawawiyah, itu hadis yang keduanya menerangkan tentang Jibril yang sedang menyamar. Jibril menyamar, ingin mengikuti pendidikan Nabi, tiba-tiba ikut di dalam kajian ta'lim Nabi, entah dari mana sudah tiba di hadapan Nabi. Okay. Hadisnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah." Tatkala kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduk di lingkaran bersama Rasulullah, kan? Tiba-tiba ittala 'alaina rajulun syadidu bayadith thiyabi. Tiba-tiba muncul seorang laki-laki, entah dari mana datangnya, pakaiannya putih bersih. Syadidus sawadi sya'ri, rambutnya hitam tersisir rapi. La yura 'alaihi atharus safari, tidak terlihat bekas-bekas capek menempuh satu perjalanan. Wala ya'rifu minna ahadun, kami tidak tahu siapa dia, tidak ada seorang pun di antara kami tahu siapa dia. Yang menarik, fajalasa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba sudah duduk di hadapan Nabi, di yang paling depan di hadapan Nabi. Fasnada rukbatayhi ila rukbatayhi, menyandarkan kedua lututnya di dekat dengan lutut Nabi. Wa wada'a kaffayhi 'ala fakhizaihi, meletakkan dua tangannya di telapak di pahanya. Faqala ya Muhammadun akhbirni 'anil Islam. Kemudian dia bertanya tentang Islam, bertanya tentang iman, bertanya tentang ihsan, dan bertanya tentang hari kiamat di akhir pertanyaannya. Ini sudah kita bahas. Nah, yang menarik di muqaddimah hadis ini, ternyata Jibril disebut oleh Nabi sedang menyamar menjadi seorang murid sekaligus guru. Atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang untuk mengajarkan ajaran agama kalian. Nah, para ahli hadis menyebutkan, muqaddimah hadis ini menyebutkan Jibril tiba-tiba berada di hadapan Nabi. Ini adab dalam menuntut ilmu. Kalau kita sudah datang ke majlis ilmu, bergegas untuk mendapatkan saf yang paling depan. Bergegas untuk mendapatkan saf yang paling depan. Mendekat kepada pengajar itu lebih baik, ini adab dari menuntut ilmu, dari hadis yang telah dibacakan tadi. Kenapa? Karena orang yang paling depan, yang paling mendekat, itu cenderung satu akan serius dalam mendapatkan pengetahuannya, dalam menempuh pengajarannya. Kedua, cenderung tidak terganggu dengan hal-hal yang bisa memalingkannya, bahkan ditahan nanti. Misal mau ngantuk saja sudah malu ya, masa ngantuk di hadapan guru gitu kan? Baik. Ada hal-hal yang misalnya bisa memalingkan dia. Ada SMS, kelihatan pegang HP dirubah jadi merekam, simpan di depan, kan? Di belakang itu bisa terganggu kita. Mau mengerjakan apa saja bisa. Mau bikin status bisa. Mau SMS-an bisa. Sedang ta'lim di Al-Ihsan gitu ya kan? Duduk di belakang. Kalau di depan tidak bisa. Nah, itu di antara hadis yang bisa kita ambil maknanya. Kita akan lanjutkan kajian kita insyaallah. Jadi mudah-mudahan siapapun yang hadir di sini diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkahan dalam manfaat ilmu yang bisa dipelajari. Bapak Ibu sekalian, insyaallah kajian kita di pagi ini akan melanjutkan topik yang telah kita bahas di bulan yang lalu mengenai kajian sunnah nabawiyah, yaitu segala aktivitas Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam malam dan siangnya dalam 24 jam yang bisa kita pelajari sebagai sunnah kehidupan kita. Jadi kajian kita tentang Nahan Nabawiyah mendalami perilaku aktivitas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selama 24 jam dari mulai bangun tidurnya sampai kembali beliau menunaikan tidurnya. Biidznillah insyaallah seperti disampaikan pertemuan yang lalu atau sebelumnya,
bahwa tujuan dari belajar sunnah nabawiyah ini untuk menunjukkan dua manfaat utama. Satu, membuktikan kecintaan kita kepada Allah. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran surat ketiga, Ali Imran ayat ke-31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad, jika kalian, maksudnya kepada kita umatnya, menyatakan diri mencintai Allah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bukti cinta itu ditunjukkan dengan cara mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berusaha untuk makan sesuai dengan sunnah Nabi, berjalan kita sesuai dengan sunnah Nabi, tutur kata kita sesuai dengan sunnah Nabi, bekerja bapak ibu sesuai dengan sunnah Nabi, dalam merawat anak-anak di rumah sesuai dengan sunnah Nabi, bahkan bagaimana senyum pun sesuai dengan sunnah Nabi. Ketika kita meneladani itu semua, maka disebut oleh Allah sebagai umat yang mencintai Allah, dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum. Pada orang-orang demikian saat di dunia Allah akan cintai dan diampuni atau berpotensi diampuni dosa-dosa yang pernah dilakukan. Yang kedua, kita mengamalkan tuntunan Rasulullah SAW, yaitu bagi orang-orang yang mengikuti sunnahnya akan diberikan hadiah oleh Nabi ketika di akhirat nanti dia akan tinggal bersama Rasulullah SAW. Subhanallah, nanti ada tingkatan 4 tingkatan surga yang bisa ditinggali oleh setiap muslim. Yang paling utama bersama Rasulullah. Yang kedua nanti yang tinggal di taman surga. Yang ketiga yang rumahnya seluas langit dan bumi. Dan yang keempat yang tidak disebutkan sifat detailnya di Quran, tapi disebutkan oleh Nabi, ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Jadi keempat tingkatan ini ada semuanya di Quran dan sunnah. Baik. Yang pertama bersama Rasulullah, siapa mereka? Man ahabba sunnati faqad ahabbani. Siapa yang mencintai sunnahku, dia sungguh telah mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan siapa yang mencintaiku akan bersamaku nanti di surga. Tingkatan orang ya yang paling utama. Mudah-mudahan dengan kajian kita ini, di dunia kita tidak bisa melihat Rasulullah, di dunia kita tidak bersama Rasulullah, tapi di akhirat nanti mudah-mudahan insyaallah kita bisa menatap keagungannya, melihat kemuliaannya, dan berinteraksi kesehariannya tanpa terpisahkan oleh maut nanti bersama Rasulullah SAW. Baik. Karena itu ya ikhwan sekalian, mari kita mulai kajian kita dengan mempersingkat dulu bahasan yang telah lalu. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas bagaimana sifat Nabi SAW ketika bangun dari tidurnya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Yang barangkali lupa atau belum sempat mengingat, hadisnya nanti bisa dilihat di Sahih Al-Bukhari nomor hadis ke-181. Sahih Al-Bukhari nomor hadis 181. Hadis riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Saya persingkat, Nabi SAW disebutkan dalam hadis ini sifat yang pertama. Saat bangun dari tidurnya, beliau bangun tidak langsung berdiri, tapi duduk dulu. Dibangun dari tidur, beliau duduk dulu. Kemudian yamsahu atharan naum, menghapus sisa-sisa ngantuk yang ada di wajahnya, di matanya. Jadi kalau kita ingin mengikuti sunnah Nabi dalam bangun kita, jadi duduk dulu. Kemudian masih ada sisa-sisa ngantuk, kita bersihkan dulu di mata kita. Setelah itu kemudian membaca 10 ayat terakhir di surah Ali Imran. Ini barangkali yang belum banyak diketahui. Membaca 10 ayat terakhir di surah Ali Imran, yang dari inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab, sampai ayat ke-200-nya. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ini 10 ayat. Selesai itu baru kemudian membaca doa. Kita berhenti sampai di sini kemarin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Berhusnudzon kita kepada Allah bahwa sebagian ikhwah kita, alhamdulillah, boleh jadi 85% telah mengamalkan ini. Tapi yang 15% belum teramalkan, yaitu yang membaca surah Ali Imran 10 ayat terakhirnya. Gitu ya? Baik. Dengan kajian ini insyaallah kita belajar untuk membaca. Pelan-pelan kita hafalkan, setiap bangun tidur insya Allah kita amalkan itu. Baik ya, jadi itu sampai di situ pembahasan kita pertemuan yang lalu. Sebelum saya teruskan kepada fase selanjutnya, saat kita sudah bangun, kemudian duduk, membaca 10 ayat terakhir di surah Ali Imran, kemudian setelah itu kita berdoa kepada Allah, setelah yang disebutkan hadisnya, lalu akan masuk kepada fase selanjutnya. Sebelum kita teruskan, saya ingin sedikit memotivasi dan bertanya kembali. Siapa yang meriwayatkan hadis ini yang saya sebutkan pertemuan lalu? Abdullah bin Abbas, atau dikenal sebagai Ibnu Abbas. Bapak Ibu sekalian,
kita ambil dulu 15 menit untuk menerangkan kurang lebih, menerangkan siapa Ibnu Abbas ini. Kebanyakan kita bila membaca satu hadis berikut terjemahannya, itu cenderung selalu memahami isi hadisnya saja, membaca langsung ke redaksinya saja. Jarang diantara umat Islam yang tergerak hatinya untuk menelusuri siapa sebetulnya yang meriwayatkan hadis ini. Berapa usianya? Bagaimana cara dia meriwayatkannya? Apa motivasi yang menjadikan dia ingin meriwayatkan hadis Nabi? Orang-orang yang selalu melihat pada unsur yang pertama ini, yang meriwayatkannya, itu biasanya menemukan sisi-sisi lain untuk memotivasi bagaimana dia bisa beramal dalam hidupnya. Karena itulah para ulama hadis membagi hadis kepada dua bagian. Satu, mempelajari tentang karakteristik orang-orang yang meriwayatkannya. Ini disebut dengan ilmu sanad. Yang kedua, mempelajari isi dan kandungan hadis atau redaksi yang disampaikannya. Ini disebut dengan ilmu matan. Jadi ada ilmu sanad, yang kedua ilmu matan. Sekarang perhatikan ya. Di dalam ilmu sanad, kalau disebutkan seorang sahabat yang meriwayatkan, itu biasanya ada kalimat doa yang disampaikan yang berbentuk kepada 4 bentuk umumnya. Satu, radhiyallahu anhu, pernah dengar? Baik. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini disebutkan bila hadis itu diriwayatkan oleh satu orang laki-laki. Oke, seorang laki-laki. Kalau seorang perempuan yang meriwayatkan, misalnya Aisyah meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW, maka dari hu berubah menjadi ha, radhiyallahu anha. Jelas sampai sini? Baik. Bila yang meriwayatkan itu 2 orang, atau perhatikan betul, bila yang meriwayatkan 2 orang atau 1 orang, tapi ayahnya memiliki peran atau orang tuanya memiliki peran dalam kebaikan anaknya itu sehingga sanggup bisa meriwayatkan hadis, maka dirubah kalimatnya dari anhu atau anha menjadi anhuma. Saya tulis supaya agak terbayang sedikit. 1, radhiyallahu anhu bila laki-laki. Yang kedua, radhiyallahu anha bila perempuan. Yang ketiga, radhiyallahu anhuma bila diriwayatkan oleh 2 orang periwayat hadis atau diriwayatkan oleh seseorang tapi orang tuanya, baik itu ayah atau ibunya, punya peran dalam mendidik anaknya ini sehingga anaknya bisa tumbuh dengan baik meriwayatkan hadis, maka dirubah kalimatnya dari anha atau anhu jadi anhuma. Semoga Allah memberikan ridha kepada keduanya, artinya kepada anaknya plus orang tuanya, ayah atau ibu. Yang keempat, bila diriwayatkan oleh banyak orang dirubah menjadi anhum. Ada tambahan sedikit khusus untuk Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, para ahli hadis biasanya tidak menggunakan dengan radhiyallahu anhu, tapi menjadikan hadis yang diriwayatkan oleh Ali, doa yang disematkan kepadanya menjadi karamahullahu wajhah. Wajhah. Ini khusus untuk Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Konon kabarnya ini ada 2 riwayat. Ali bin Abi Thalib, ini yang pertama selama hidupnya, mohon maaf, itu tidak pernah melihat kemaluannya. Dipalingkan dari hal-hal yang paling buruk dalam dirinya, sehingga dimuliakan oleh Allah untuk wajahnya, disebut karamahullahu wajah. Ini bagian yang pertama, riwayat pertama. Tapi riwayat ini agak lemah. Yang paling kuat riwayatnya adalah Ali bin Abi Thalib satu ketika sedang bersama Rasulullah, lewat seorang perempuan, tak sengaja tertatap oleh Ali, dipalingkan oleh Rasulullah. Cukup ya Ali, pandangan yang pertama. Seterusnya syaitan yang menggoda. Ketika dipalingkan itulah kemudian muncul doa karamahullahu wajah, yang memuliakan wajahnya dengan memalingkannya kepada yang lebih baik dari hal-hal yang maksiat. Itu langsung dipalingkan. Bapak jangan salah ambil rumus ya. Tatapan yang pertama artinya jangan berkedip dulu katanya. Lihat dulu,
Baru setelah itu berpaling. Bukan ketika melihat ada syahwat langsung kita palingkan. Ya. Nah, kaitan dengan hadis yang kita bahas di Al-Bukhari 181 itu, doa untuk Ibnu Abbas itu selalu menggunakan anhuma. Semoga Allah meridhoi kepadanya dan kepada orang tuanya. Bahkan saking kuatnya bapaknya ini, nama sendiri, nama yang meriwayatkan ini, nama anaknya itu tidak banyak dikenal. Orang taunya Ibnu Abbas, Ibnu Abbas. Ibnu itu artinya anak, Abbas itu ayahnya, anaknya Abbas. Nama aslinya Abdullah. Sekarang kita perhatikan betul. Abdullah anaknya Abbas. Siapa itu Abdullah? Siapa itu Abbas? Saya akan bahas ini dulu pelan-pelan. Abbas itu adalah salah seorang paman Nabi, satu dari 11 paman Nabi. Nabi SAW memiliki 11 orang paman. Di antaranya adalah Abbas bin Abdul Muttalib. Di paman yang pertama itu berjuluk Al-Harith. Ada yang kedua namanya Qusam. Ada yang bernama Abdul Uzza. Pernah dengar Abdul Uzza? Belum pernah dengar. Kalau Abu Lahab kenal? Kenal di mana? Ya. Abu Lahab itu nama aslinya Abdul Uzza. Ya. Nama aslinya Abdul Uzza. Karena beliau itu sangat tampan, saking tampannya luar biasa, seolah tidak ada celahnya. Kalau api itu, api yang sangat jernih, tidak ada campurannya, bersih, itu disebut dengan lahab. Disebut dengan Abu Lahab karena saat itu tidak ada yang paling tampan, yang paling ganteng menandingi ketampanan Abu Lahab. Okay? Tapi dengan ketampanannya, dengan kecerdasannya, tidak mampu menjadikan dia untuk bisa masuk Islam. Padahal punya 4 anak, yang 3 masuk Islam, yang 1 tidak. Jadi Abu Lahab itu 3 anak yang masuk Islam, yang 1 tidak. Yang 1 ini nanti ikut bapaknya, namanya Utaibah, meninggal atau tewas diterkam oleh singa di Zarqa. Jadi menghalangi dakwah Nabi SAW. Ketika satu kali dia sedang bepergian, diterkam oleh singa di daerah Zarqa. Itu Utaibah namanya. Selanjutnya ada namanya disebut dengan Abdus Syams, ada. Ada yang namanya Hijil, ada. Ada yang namanya Abdu Manaf. Pernah dengar? Imran, pernah dengar? Baik. Atau yang lebih populer dengan sebutan Abu Thalib. Baik. Punya anak pertama namanya Thalib, anak kedua namanya Ja'far, anak ketiga namanya Aqil, anak keempat namanya Ali. Karena anak pertama namanya Thalib, maka dikenal dengan Abu Thalib. Ada lagi paman Nabi namanya Hamzah. Oke, baik. Dan yang terakhir ada lagi namanya Abbas. Abbas ini usianya selang 2 atau 3 tahun dengan Rasulullah SAW. Jadi 2 tahun atau 3 tahun lebih tua dari Nabi SAW. Di antara 11 paman Nabi ini tercatat dalam sejarah, nanti belajar As-Sirah An-Nabawiyah, hanya 2 yang masuk Islam, yaitu Hamzah dan Abbas bin Abdul Muttalib. Hamzah, Abbas. Tidak banyak orang tahu Abbas ini kemudian menikah dengan perempuan bernama Lababa. Lababa inilah perempuan kedua yang masuk Islam setelah Khadijah. Jadi sahabatnya Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian masuk Islam, punya anak pertamanya namanya Fadl. Dalam riwayat lain disebutkan Fudail. Maka dikenallah Abbas ini dengan nama Abu Fadl, dan Lababa dikenal dengan nama Ummu Fudail. Semua anak-anaknya itu masuk Islam. Anak kedua Abbas diberi nama dengan Abdullah. Jadi Abdullah ini adalah anak kedua dari Abbas. Dikenallah dari situ dengan Ibnu Abbas, anaknya Abbas. Kapan Abdullah ini dilahirkan? Ini poinnya. Abdullah ini dilahirkan 3 tahun menjelang hijrah. 3 tahun menjelang hijrah. Jadi saat usia Rasulullah sudah 50 tahun, sudah diangkat jadi Rasul pun? Sudah. Usia 40 tahun diangkat menjadi Rasul. 10 tahun dari kerasulan baru Abdullah bin Abbas ini dilahirkan. Sekarang perhatikan betul ya. Usia Abdullah 3 tahun sebelum hijrah. Abbas ketika sudah masuk Islam dengan istrinya, dilihat oleh beliau keutamaan anak-anaknya. Dilihat satu-satu bagaimana karakternya. Oh, anak pertama ini rajin membantu, tapi kurang teliti, kurang semangat dalam belajar.
Maka dititipkan pada Nabi, ya. Kemudian diperbantukan kepada Nabi bagaimana membantu kebutuhan-kebutuhan Rasulullah. Anak keduanya, Abdullah ketika lahir, ini sudah menunjukkan tanda-tanda senang belajar agama, tertarik dengan pengetahuan. Ya, bagaimana hebatnya Abbas? Ketika terlihat tanda-tanda seperti itu, dibawa oleh Abbas dari sejak kecilnya, di mana Rasulullah SAW mengadakan ta'lim, di situ diajak Abbas. Dalam fikihnya Nabi, dalam ta'lim fikihnya Abdullah diajak, dalam ta'lim tafsirnya diajak Abdullah itu, sehingga muncul satu sifat dan satu karakter yang tidak dimiliki oleh anak-anak lainnya. Contoh, ketika Rasulullah sedang ta'lim, ini anak tidak mau bermain kecuali ke tempat ta'limnya Nabi. Ketika Rasulullah SAW sedang menunaikan sholat, ini anak dalam usia 3 tahunnya nanti lewat, ini tersebut dalam sejarah salah satu anak yang senang membawakan air wudhu Nabi. Sampai dalam keadaan masih merangkak yang ditemukan oleh Nabi, didoakan oleh Rasulullah, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Pernah dengar hadis itu? Baik. Nah, sekarang perhatikan. Apa kaitan dengan materi yang kita bahas? Saat Nabi hijrah ke Madinah, ini usia Abbas masih sekitar 45 atau 6 tahun. 45 atau 6 tahun. Satu kali Rasulullah menginap di salah satu rumah istrinya bernama Maimunah, bibinya Abbas juga, bibinya Abdullah bin Abbas. Abbas ketika tahu bahwa Nabi SAW menginap di rumahnya Maimunah, kemudian menyampaikan kepada Abdullah anaknya ini, Abdullah tidak ingin tidur bersama bapaknya, ingin tidur di tempatnya Nabi. Minta izin kepada ayahnya, ingin menginap di rumah Rasulullah. Ayahnya tahunya hanya ingin menginap saja. Ternyata sampai di rumah Rasulullah, apa yang terjadi? Itu Bapak Ibu sekalian, subhanallah, tidak tidur semalaman, menunggu di depan kamar Nabi, ingin melihat bagaimana cara tidur, cara bangunnya Nabi dari tidurnya, dan kira-kira jam berapa atau kapan Nabi bangun dari tidurnya untuk menunaikan tahajud. Anak usia 45 tahun. Datang ke rumah beliau, ke rumahnya Maimunah, kemudian menunggu di depannya, diperhatikan bagaimana Nabi bangun dari tidurnya, subhanallah. Ya. Dilihat ternyata beliau itu duduk dulu, kemudian mengusap sebagian dari dampak kantuknya, bekas kantuknya. Setelah itu membaca 10 ayat terakhir di surah Ali Imran. Setelah itu kemudian baru bangkit beliau keluar untuk tahajud. Sampai ketika akan keluar dari kamar, Nabi tahu sebetulnya Abdullah sedang menunggu, tapi sengaja dibiarkan untuk melihat. Tidak dipanggil ke dalam, tidak kemudian ditegur oleh Nabi, dibiarkan oleh Rasulullah. Dilihat ketika keluar, ditepuk pundaknya, dituntun oleh Nabi, diajarkan wudu yang benar. Kemudian diminta sholat di samping Rasulullah. Saat itu Abdullah mengatakan, ya Rasulullah, saya malu kalau sholat di sampingmu, sholat di belakang itu. Selesai sholat dipanggil lagi, kenapa kamu pindah ke belakang? Ya Rasulullah, saya ini sungkan sholat di samping orang yang paling mulia, paling agung dalam kehidupan saya, pada usia 45 tahun. Dan hadis yang kita bahas saat ini itu diriwayatkan bukan seorang pemuda, bukan oleh seorang dewasa, tapi oleh seorang anak berusia 4-5-6 tahun. Pesan kuat dari ilmu sanad ini menunjuk kepada para orang tua. Bila bapak sudah memiliki, ibu sudah memiliki anak misalnya lebih dari satu atau satu misalnya, coba lihat kecenderungannya. Ketika ditemukan dia senang misalnya kepada agama, senang membaca Quran, senang mengikuti ta'lim, maka dari sejak dini dipersiapkan itu. Digali potensinya, dekatkan kepada hal-hal, keadaan-keadaan yang lebih bisa menumbuhkan keilmuan keislamannya dengan kuat. Ajak dia dalam ta'limnya sehingga tumbuh rasa cinta kepada agama, tumbuh rasa sayang kepada nilai-nilai Islam. Dengan itu mudah-mudahan menjadi pribadi yang tumbuh di kemudian hari dengan baik. Yang pertama. Yang kedua, apa manfaatnya bagi orang tua? Ternyata Allah tidak membiarkan ketika orang tua bisa mewujudkan itu. Jangan tunggu sampai di alam barzah. Jangan tunggu sampai di akhirat nanti. Saat di dunia pun orang-orang sudah menyebutnya radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai memberikan berkah kepada anaknya plus orang tuanya. Sekarang lihat, setiap orang baca hadis ini, nanti Abdullah bin Abbas meriwayatkan 1660 hadis. Ini baru satu. Ini baru satu. Yang sering baca nanti hadis Al-Arba'in, ada lagi riwayat Abdullah bin Abbas itu. Silakan buka bab ke-12. Bab ke-12 ya. Hadisnya yang nomor 113 itu diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas bagaimana dimuliakan saat itu. Subhanallah. Orang tuanya ikut. Bapak ibu baca satu hadis, mendoakan ayah ibunya,
Itu baru satu orang. Berapa ratus ribu orang yang membaca hadis ini? Berapa juta orang yang membaca hadis ini? Jadi mulai sekarang ilmu sanad mengajarkan, kalau kita memiliki anak, persiapkan. Mohon maaf Bapak Ibu, cita-cita terbesar kita selaku muslim itu bukan saat anak kita sukses secara materi, bukan memiliki kedudukan yang tinggi, tapi ketika doa yang kita panjatkan itu betul-betul terwujud. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina, satu, qurrata a'yunin, yang kedua, waj'alna lil muttaqina imama. Jadi ukuran kesuksesan itu yang pertama qurrata a'yunin. Kita merasa tenang ketika berada di sampingnya. Anak yang menyenangkan, hati kita damai, hati kita tentram. Mohon maaf, tidak ada mantan anak. Ketika ada anak masih kecil menyenangkan, setelah dewasa kadang-kadang ada anak yang ketika hadir di sampingnya perasaan kita tidak tenang. Kalau Bapak Ibu mendapati anak kita tumbuh dewasa, kita hadir di sampingnya tidak tenang, berkunjung dia tidak nyaman, bertemu disapa di telepon perasaan kita tidak enak, berarti ada sesuatu dalam pola pendidikan kita yang tidak maksimal. Seharusnya idealnya kesuksesan orang tua mendidik anaknya itu ketika yang pertama menjadi qurrata a'yunin, bukan saat kecil saja, bukan. Saat dewasa kita tentram, tenang, nyaman berada di samping. Yang kedua, waj'alna lil muttaqina imama. Anak itu menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, jadi teladan bagi rekan-rekan seprofesinya. Misal, maaf, ketika jadi dokter, dia jadi dokter yang bertakwa. Ketika jadi polisi yang paling takwa. Jadi tentara yang paling takwa. Jadi presiden yang paling takwa. Itu tujuannya. Jadi bukan hanya sukses secara materi. Silahkan bisa di mana saja berprofesi, tapi tujuan yang paling utama qurrata a'yunin dan takwa. Jelas sampai sini? Nah, itu yang ingin saya bahas dari hadis yang kemarin yang kurang. Sekarang kita akan masuk pada fase yang selanjutnya. Kalau ingin dicatat, silahkan dicatat dulu hadisnya. Kita berikan dua hadis, dua atau tiga saja. Satu, hadis riwayat Muslim sesuai urutan fasenya. Imam Muslim nomor hadis 665. Yang kedua Al-Bukhari. Saya mengurutkan berdasar fasenya, ya, bukan kekuatan hadisnya. Al-Bukhari nomor hadis 849. Dan At-Tirmidzi nomor hadis 22. Nomor hadis 22. Sudah dicatat? Sekarang mari kita teruskan. Jadi Ibnu Abbas itu nanti wafatnya di Taif dalam tahun 61 Hijrah. Kemudian menjelang akhir wafatnya matanya buta. Karena terus-terusan menangis, ingin mendekat kepada Allah supaya diterima dalam keadaan yang baik. Saya ingin tanya dua hal. Satu, kalau orang yang dijamin masuk surga saja, dipuji oleh Rasulullah, dihadirkan di sampingnya, masih sanggup dalam akhir hayatnya menangis sampai buta karena khawatir amalnya belum cukup. Saya tanya pada Bapak Ibu, kita yang belum dijamin oleh Allah dengan surga, yang belum bebas dari kesalahan, berapa dalam sehari kita mendekat kepada Allah untuk beristighfar kepadanya? Sahabat yang mulia ini sampai buta menangis kepada Allah karena khawatir amalnya belum cukup. Kita yang kadang-kadang sholat wajibnya sering terlambat, sunnahnya kadang tertinggal, yang inginnya surga di tempat yang paling tinggi. Berapa hari, berapa lama kita dalam sehari bisa mendekat kepada Allah dengan beristighfar, membebaskan diri kita dari maksiat dan dosa. Yang kedua, saya mohon maaf, kalau anak-anak kecil saja sudah meriwayatkan hadis dengan baik. Anak-anak Palestina misalnya sekarang sudah hafal Quran dalam usia yang dini, 7 tahun, 6 tahun. Di Irak juga demikian, di Afghanistan demikian, di Afrika Tengah yang dibantai itu negeri Quran, subhanallah. Itu negeri Quran. Di Darfur itu orang-orang yang hafal Quran. Karena itu Allah sangat sayang kepada mereka, subhanallah. Usia anak-anak kecil itu diwafatkan oleh Allah lebih cepat karena Allah sayang, bekalnya sudah cukup. Bekalnya sudah cukup. Lihat bagaimana anak-anak kecil Palestina ketika misalnya ada pesawat Zionis membawa bom itu, membawa serpihan peluru-peluru yang menghujankan ke langit Gaza. Apa yang dilakukan? Bukan lari keluar dari rumahnya membawa senjata main-mainan. Dia katakan kepada kawannya, nama saya sudah terukir di bom itu. Kata kawannya, bukan kamu, saya duluan. Bukan kamu, saya duluan. Apa yang menjadikan mereka begitu semangat untuk menjemput syahadah itu? Karena mereka merasa, saya sudah mendekatkan diri pada Allah dengan hafal Quran. Saya ingin cepat bertemu Rasulullah. Saya ingin cepat mendapatkan janji Allah. Sudah siap bekalnya, Allah sayang mereka diambil. Kita mungkin sampai saat ini dihidupkan oleh Allah, diberikan masa usia yang panjang, diberikan kesempatan yang luas. Kalau dengan masa ini belum sanggup kita mendekat kepada Allah, sekadar baca Quran saja kita
sulit untuk membacanya, berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan oleh kita untuk mendekat kepada Allah? Dia yang benar. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, mari kita berbenah diri, memperbaiki diri, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha meniru sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fase yang kedua, setelah selesai kita membaca doa tadi, kemudian keluar dari kamar, pindah hadisnya ke Al-Bukhari. Pindah hadisnya ke Al-Bukhari, ke Muslim dulu, ke Muslim dulu. Hadis riwayat Abu Hurairah. Hadis Muslim, hadis riwayat Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, semoga Allah meridai kepadanya. Qala, beliau menyampaikan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza staiqadha minal lail, apabila beliau bangun di sebagian malamnya. Ini menunjuk bahwa nanti ada makna minal lail, maksudnya bangun kita jangan terlambat sebelum fajar sudah bangun pelan-pelan. Idza staiqadha minal lail, kalau beliau bangun dari tidurnya di sebagian malam, kemudian keluar, Rasulullah SAW thumma qala, kemudian beliau menyampaikan, fala yaghmis yadahu al-ina, maka janganlah kita menyentuh bejana atau sesuatu yang bisa kita pegang, hatta yaghsilaha thalathan, sampai dia membasuh tangannya dulu sebanyak 3 kali. Jadi saat kita selesai membaca doa tadi, kemudian keluar dari tempat tidur, yang dilakukan adalah menuju ke kamar mandi atau wastafel, kemudian cuci dulu tangan kita 3 kali. Cuci tangan. Sudah? Pelan-pelan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, selesai kita berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian keluar, jangan dulu sentuh hal-hal yang lain, jangan dulu pegang makanan, pegang yang lainnya. Pergi dulu kita ke kamar mandi ya, atau ke wastafel, cuci dulu tangan kita sebanyak 3 kali. Maksud 3 kali itu gambaran bukan tangannya dicuci sampai 3 basuhan, bukan. Maksudnya pastikan dicuci dengan bersih. Jadi kalau 1 basuhan belum bersih, cuci yang kedua. Basuhan kedua belum bersih, pastikan yang ketiga dicuci dengan semaksimal mungkin. Jelas sampai sini? Baik. Ini tahap yang kedua. Sekarang yuk bahas ilmu sanadnya. Matannya kita sudah tahu, ini tidak perlu dijelaskan. Siapa yang meriwayatkan tadi namanya? Abu Hurairah. Ada yang tahu nama aslinya? Ayo, masih ingat? Angkat tangan, saya berikan hadiah. Abdurrahman. Baik, dapat nanti setelah selesai ya. Masa bapak ibu yang mencatat, yang hafal anak kecil? Zaki namanya. Baik. Kadang-kadang anak-anak dalam mainnya atau dalam bengongnya justru lebih ingat dibandingkan kita yang mencatat. Oke. Jadi jangan khawatir kalau punya anak-anak, bawa saja, insya Allah ada pengaruhnya. Oke. Abu Hurairah itu nama aslinya dalam riwayat berselisih ulama, ada yang mengatakan Abdullah, ada yang kedua mengatakan Abdurrahman. Riwayat yang paling kuat disebutkan adalah Abdurrahman. Siapa Abdurrahman? Asalnya adalah seorang pria Majusi dari Persia, punya nama asli Abdus Syams. Punya nama asli Abdus Syams, yang lahir 21 tahun sebelum hijrah. 21 tahun sebelum hijrah. Baik. Jadi saat hijrah Rasulullah berusia 53 tahun. Ibnu Abbas berusianya 3 tahun. Abu Hurairah sudah 21 tahun. Kemudian mencari-cari agama, tidak puas dengan Majusi, pindah masuk ke Kristen. Di Kristen tidak puas juga, mendengar Nabi, ada seorang Nabi di Madinah. Pada tahun ke-7 Hijrah, menurut riwayat yang paling kuat, saat terjadi perang Khaybar, sesaat sebelumnya pergilah beliau ini ke Madinah. Kemudian subhanallah, saat masuk ke majlis Nabi, belum ngobrol dengan Nabi, Pak.
Baru lihat Nabi saja, lihat Nabi menyampaikan kalimat-kalimatnya, terlihat bagaimana pesona di wajahnya, santun dalam pengucapannya, akhlak yang begitu mulia itu, langsung jatuh cinta saat itu. Setelah selesai mengikrarkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tidak bertanya apa itu Islam, tidak bertanya bagaimana kemuliaan Islam. Baru lihat kemuliaan dan akhlak Nabi saja tertarik masuk Islam. Disinilah nanti dalam fikih dakwah yang paling diperhatikan oleh seorang pendakwah, ustadz, ulama itu bukan hanya tingginya ilmu dan luasnya wawasan, tapi juga kemuliaan akhlak. Jangan sampai ilmunya luas tapi akhlaknya tidak terpuji, orang justru lari dari dakwahnya. Nah, dari situ masuk Islam pada tahun ke-7 Hijrah. Jadi usianya berapa tahun? 21 plus 7 28 tahun. Langsung terjun ke perang Khaybar. Langsung terjun ke perang Khaybar, yang di situ kemudian Abbas terluka saat itu. Terjun ke perang Khaybar, kemudian dari situ berjihad di barisan yang paling depan. Nah, ada dua hal yang kita petik dari Abu Hurairah ini. Yang pertama, berapa usianya tadi? 28 tahun. Kira-kira masih muda tidak? Sekarang di bawah saya usianya. Sekarang ya, dulu enggak. 28 tahun. Maksudnya ini 28 tahun. Ini menunjukkan kepada kita bahwa bila sudah ada di antara kita usia yang masih kecil, masih beranjak muda, masih dalam usia-usia seperti ini, kan? Kemudian ada perasaan ingin memperdalam agama, jangan tunda sampai waktu berjalan dengan terus-menerus sampai tiba masa sepuh kita. Jadi kalau masih punya kemapanan, punya kemampuan, masih usia cukup lumayan, masih bagus perkembangannya, masih matang, maka maksimalkan di masa itu untuk memperbanyak pengetahuan agama kita. Jelas sampai sini ya? Dan itu dihargai besar Rasulullah SAW. Perhatikan dalam salah satu sabdanya, Nabi menyampaikan, sab'atun, ada 7 golongan, yadhilluhumullahu fi dhillin lauma la dhilla illa dhillu, yang akan dinaungi oleh Allah saat dihisab nanti, saat orang-orang merasakan kesulitan yang luar biasa. Nanti lihat dalam riwayat, saking sulitnya mereka sudah tidak peduli mau masuk surga, mau masuk neraka, yang penting dihisab saat itu. Saking sulitnya. Ternyata di antara 7 ini, setelah al-imamul adil, pemimpin yang adil, kemudian 2 orang syaban yatahabbani fillah, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berpisah karena Allah, bertemu karena Allah, dan yang ketiga ini yang menarik, syabun, anak muda, qalbuhu muta'alliqun bil masajid, yang hatinya selalu lekat, tersentuh, ingin selalu dekat dengan masjid. Anak muda. Kenapa yang sepuh tidak disebutkan? Karena yang sepuh itu sudah otomatis. Anak muda yang dunianya masih dunia permainan, dunia ingin membuktikan diri. Ada orang lain main, ini ke masjid. Ada orang lain berlibur, ini ke masjid. Ada orang lain bertamasya, bermain-main dengan pasangannya, dia ke masjid. Subhanallah. Dan godaannya tidak mudah, apalagi di zaman sekarang. Masuk Februari, ada konon katanya hari kasih sayang, Valentine, dihabiskan kasih sayang di hari itu sehingga habis, gak ada lagi. Setelah menikah sudah tidak ada lagi kasih sayang, kan? Tantangannya tidak mudah, banyak sekali godaannya, sehingga dihargai oleh Nabi. Sekarang perhatikan bagaimana Abu Hurairah memberikan keteladanan. Sebelum kesini kita masuk dulu kepada salah satu sahabat yang pertama masuk Islam sebelum ini. Usianya sangat muda, 17 tahun. Pernah dengar nama Arqam bin Abi Arqam? Tidak banyak orang tahu Arqam bin Abi Arqam ini orang ke-17 yang masuk Islam. Dari 40 orang yang masuk Islam, as-sabiqun al-awwal. Orang ke-17 yang masuk Islam, usianya baru 17 tahun. Usianya baru 17 tahun. Pengusaha yang sangat sukses. Saking suksesnya mewakafkan salah satu rumahnya yang berada di atas Bukit Sofa. Jadi kalau kita ke Bukit Sofa itu, ini Sofa, kemudian jalan di antara 2 lampu hijau, di sini Marwah. Di sini ada satu yang disekat ya, daerah yang disekat itu. Nah ini kesininya rumahnya Arqam bin Abi Arqam. Usianya saat itu masih 17 tahun. Tapi subhanallah, dalam usia 17 tahunnya bersama sahabat-sahabat yang lainnya yang sepuh, itu rata-rata pengusaha Bapak Ibu. Setelah masuk Islam, usahanya tidak pernah rugi, selalu untung. Tidak pernah rugi, selalu untung. Termasuk Arqam bin Abi Arqam. Termasuk di sana ada seorang sahabat bernama Abu Bakar. Termasuk di dalamnya ada Utsman bin Affan. Termasuk ada Khadijah, istrinya Rasulullah SAW. Itu rata-rata semuanya pengusaha.
orang sibuk dan kesibukannya juga luar biasa. Sekarang saya timbul satu pertanyaan lagi ya, mohon maaf. Kalau sahabat-sahabat ini yang pengusahanya super sibuk, usahanya luar biasa, bisnisnya sukses, tapi di balik segala kesibukannya tidak pernah meninggalkan sholat, jangankan yang wajib, sunnahnya pun selalu dilakukan. Tahajudnya jalan, puasanya juga selalu dilakukan, dan subhanallah, perhatikan betul, semuanya hafal Quran. Semuanya hafal Quran. Sekarang saya ingin tanya pada bapak dulu, sesibuk apa sih bapak? Ada yang lebih sibuk dari Abu Bakar? Ada yang masih usianya 17 tahun, ini ada orang sukses namanya Arqam. Artinya apa? Selama masih punya kemampuan, sukseskan diri kita, tapi seimbangkan dengan ibadah. Orang sukses tidak pernah rugi, selalu untung. Rumusnya apa? Mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin mendekat kepada syariat, kepada tuntunan yang benar, itu insya Allah tidak akan rugi dalam hidup. Tidak ada rumusnya. Sekarang orang lebih hebat ya. Mohon maaf, Pak, sudah waktunya sholat, sebentar belum selesai. Catatannya saya kira. Kita teruskan dulu. Hadis selanjutnya, ini Abu Hurairah. Nah, kenapa disebut dengan Abu Hurairah? Setelah masuk Islam, hal positif yang kedua dari Abu Hurairah, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ini kebetulan tinggal tidak lama dengan Nabi, cuma 3 tahun. Cuma 3 tahun bersama Nabi. Jadi datang ke Madinah di tahun 7 Hijrah. Rasulullah meninggal di sekitar tahun 10 Hijrah. Setelah haji yang terakhir, haji wada, kemudian tinggal berapa lama meninggal dunia. Tapi subhanallah, perhatikan betul. 3 tahun tinggal bersama Nabi. Ibnu Abbas tinggal berapa tahun? Kurang lebih 14 sampai 15 tahun. Kalau tadi lahir sebelum hijrah 3 tahun, ditambah 10 tahun berapa? 13 tahun. 13 atau 14 tahun lah wafatnya. Ibnu Abbas yang 14 tahun bersama Nabi itu meriwayatkan hadis 1660 hadis. Lihat nanti di buku Al-Isabah fi Tamyiz Sahabat. Abu Hurairah yang tinggal hanya 3 tahun bersama Nabi meriwayatkan lebih dari 5.300 hadis. Apa yang dilakukan oleh sahabat ini setelah masuk Islam berubah namanya jadi Abdurrahman? Apa yang dilakukan? Dia menatap pada dirinya, ya Allah, saya mungkin tidak lama bersama Nabi, tapi saya tidak ingin berpisah dengan Rasulullah di akhirat nanti. Dilihat ayatnya, ditunggangi ayatnya, dilihat hadisnya, ditunggangi hadisnya. Orang yang ingin tinggal bersama Nabi maka ikuti sunnahnya. Dilihat bagaimana berperilakunya. Apa yang dilakukan? Dalam 3 tahun ini selalu diikuti Nabi. Belum keluar dari rumahnya, ditunggu di depan rumahnya. Dilihat bagaimana jalannya Rasulullah. Dilihat bagaimana tuturnya Rasulullah. Dilihat bagaimana makannya Rasulullah. Dilihat bagaimana sifat salatnya Rasulullah. Tidak pernah lepas dari cengkeraman beliau. Kemanapun Nabi berjalan diikuti oleh beliau. Apa yang diharapkan? Satu saja, saya bisa tinggal bersama Nabi di akhirat nanti, tidak ingin berpisah dengan Nabi. Itu sunnahnya. Nah, sekarang Abu Hurairah meriwayatkan lebih dari 5.000 hadis. Ditunjukkan kepada kita, sengaja dicatat oleh beliau untuk membagi pengalaman kepada kita yang hadir saat ini khususnya, dan umat Islam umumnya. Kalau Anda ingin seperti saya mengikuti jalannya dan insya Allah bersama Nabi nanti, maka pelajari di antara sekian hadis yang telah diriwayatkan. Di antara hadis yang selanjutnya kita masuk ke Al-Bukhari tadi telah dicatat. Muslim pindah lagi ke Al-Bukhari, kemudian disebutkan At-Tirmidzi nomor hadis ke-22. Setelah selesai mencuci tangan, kemudian kita cuci. Dari situ kemudian kita bersiwak. Menyikat gigi ya. Yuk pelan-pelan. Al-Bukhari nomor hadis 849. At-Tirmidzi nomor hadis 22. At-Tirmidzi hadis 22. Perhatikan betul. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Idza staiqadha minal lail, selalu redaksinya apabila bangun di sebagian malam. Jadi kalau malam kita bagi 3 itu ya. Kemarin telah saya jelaskan bagaimana memulai tahajudnya. Bisa dimulai kalau dikonversi ke waktu sekarang bisa 1:30 kan. Bisa kita mulai misalnya jam 2 atau jam 2:30. Kalau fajarnya sekarang jam 4:35 di Baitur Rahim, di Galaksi, di sini mungkin sama ya.
berapa salat subuhnya? Enggak, itu adzan subuh. Adzan subuh, salat subuhnya ada yang jam 5, ada yang setengah 6, 5:04 ya. Kalau ingin ikut sunnah Nabi, maka yang dilakukan setelah kita cuci tangan, sebelumnya lihat di redaksi hadisnya. Kana idza staiqadha minal lail, apabila beliau bangun di sebagian malamnya, artinya tidak pernah terlambat bangun, tidak pernah kesiangan. Dalam pengertian bangunnya ya, malamnya selalu tahajud ya. Ini memberikan isyarat kepada kita, kalau ingin mengikuti sunnah Nabi, maka atur waktu tidur kita. Saya ingin rencana bangun misalnya jam 3:30, maka dimulai tidur jam berapa yang dilakukan. Kan? Sebelum tidur setelah Isya, saya sampaikan pertemuan lalu, Rasulullah setelah Isya itu tidak pernah melakukan aktivitas lain kecuali bila ada hal yang darurat yang harus dikerjakan, setelah itu langsung tidur. Direncanakan dari situ, sekarang bisa kita tiru. Kalau kita ingin mengikuti sunnah Nabi, setelah selesai Isya, bila tidak ada pekerjaan yang lain, suami istri ngobrol dulu mungkin sebentar, setelah itu kemudian tunaikan tidurnya. Setelah tidur, kita rencanakan kira-kira bangun jam berapa dari ketiga waktu ini. Jelas sampai sini? Baik ya? Nah, selanjutnya kita teruskan. Setelah beliau sallallahu alaihi wasallam mencuci tangannya, kemudian dilanjutkan yashushufahu bisiwak, membersihkan giginya, lisannya, mulutnya dengan siwak. Bapak Ibu sekalian, di sini ada sunnah yang diajarkan kepada kita. Nanti tersebut dalam beberapa riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selalu bersiwak di 20 atau 21 keadaan. Di 20 atau 21 keadaan. Satu dalam setiap sholatnya. Dalam setiap sholatnya, baik yang wajib atau sunnahnya. Kalau yang wajib ada berapa waktu? 5. Baik, yang sunnah ada berapa? Kurang lebih kalau kita hitung 10 ya, dengan malamnya 10 tambah 5 berapa? 12. Baik. Rasulullah bersiwak saat akan memasuki rumahnya. Saat akan memasuki rumahnya. Jadi kalau bapak ingin mempraktikkan sunnah Nabi, pulang kantor, mau masuk rumah itu siwak dulu, sikat gigi dulu. Sehingga assalamualaikumnya lisannya sudah bersih, kan? Baunya sudah harum, bekas durian yang dimakan sendirian sudah nggak ada, gitu kan? Baik, yang di rumah sudah tidak tahu. Itu diantaranya. Nah, setelah kita selesai mencuci tangan, kemudian bersiwak terlebih dahulu. Apa artinya siwak? Singkatnya siwak itu bersihkan gigi, membersihkan gigi. Di zaman Rasulullah, biasanya bila ada seseorang yang ingin membersihkan giginya, membersihkan gigi dari kotoran-kotoran yang menempel padanya, itu selalu menggunakan salah satu tumbuhan. Diambil sebagian ranting atau dahannya, kemudian dipotong, lalu dibersihkan. Dengan itu digunakan untuk membersihkan. Saking seringnya menggunakan ranting itu atau jenis tumbuhan itu, dinamakanlah tumbuhan itu dengan pohon siwak atau kayu siwak. Jelas ya? Dari sini muncul istilah bersiwak. Jadi bersiwak itu, tidak harus kita menggunakan misalnya kayu yang sudah pernah dipraktekkan dulu, tidak begitu. Ambil nilainya, ambil poinnya. Maksudnya kalau ingin mengikuti sunnah Nabi, bukan berarti kita bawa siwaknya, ditinggalkan sikat giginya, ditinggalkan odolnya, bukan. Poinnya adalah membersihkan gigi atau bersihkan gigi. Kalau kita menemukan kayu ini itu bagus, kita bisa bawa dalam setiap sholat, kita bisa bersihkan dulu ya. Baik. Kalau kita tidak menemukan ini, boleh kita gunakan sikat gigi yang biasa. Kita gunakan sikat gigi, kita gunakan odolnya, dan insya Allah itu lebih baik. Jelas sampai sini? Jadi saya urutkan dulu pelan-pelan dan kita berhenti dulu sampai di sini. Sejenak kita diskusi dulu. 1, bangun dari tidur, sifat sunnah nabinya, kita harus duduk terlebih dahulu. Dalam keadaan itu kemudian kita membasuh sebagian bekas ngantuk kita. Setelah itu membaca 10 ayat terakhir di surah Al-Anfal. Diteruskan membaca doa, Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi syur. Keluar dari situ, cuci tangan 3 kali. Setelah itu bersiwak. Baik. Saya tutup dulu dengan poin yang sangat penting. Kalau dimungkinkan,
Rasulullah sangat menekankan setiap kali akan sholat usahakan bersiwak. Atau membersihkan gigi kita setiap kali akan sholat. Itu yang paling utama. Nabi menyampaikan At-Tirmidzi nomor hadis 22. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak fi kulli shalah. Kalau Allah tidak memberatkan kepada umatku, tentu aku akan perintahkan setiap akan sholat supaya mereka bersiwak terlebih dahulu. Pernah dengar hadis ini? Saya kira kita berhenti dulu di sini. Silakan dicatat dan mudah-mudahan bisa diamalkan dalam kehidupan kita. Jadi mulai malam ini, waktu tidur tidak boleh terlalu malam. Awas ya. Dimulai direncanakan jam 8 setelah Isya, kerjakan seperlunya. Kalau tidak ada yang penting istirahat. Bangun di pertengahan malam, kerjakan ini. Kalau nanti tidak ada pertanyaan, kita akan lanjutkan pada yang selanjutnya. Bagaimana sifat Nabi kemudian berwudu. Kalau berhubungan dulu bagaimana mandi janabatnya. Setelah itu beliau kembali bagaimana sifat tahajudnya, berapa rakaat yang ditunaikan, dan bagaimana cara beliau menunaikannya sampai di akhir hayatnya. Aisyah pernah menangis terseduh-seduh ketika melihat Rasulullah telah bengkak kakinya dalam menunaikan tahajudnya. Silakan kita berhenti sejenak bila ada yang ingin bertanya atau memperjelas uraian, saya persilakan. Ada yang bertanya? Silakan. Baik, tidak ada. Bapak dulu. Ya. Baik, bagus. Kebaikan. Baik sekali pertanyaannya. Ada pertanyaan di Bapak, mana yang paling utama di antara tiga ini dan bagaimana cara menentukannya? Bapak Ibu sekalian, waktu malam dibagi kepada tiga bagian. Setelah saya jelaskan pertemuan yang lalu. Satu dinamakan dengan lail. Lail itu waktu panjang yang membentang dari ba'da Isya sampai menjelang fajar. Waktu yang panjang membentang dari ba'da Isya sampai menjelang fajar. Jadi kalau Isya sekarang, misalnya azannya jam 7:02, kemudian selesai setengah 8. Setengah 8 sampai menjelang fajar itu disebut dengan lail. Orang yang sholat di waktu ini kalau tidak tidur dulu, itu dinamakan sholatnya qiyamul lail. Jelas ya? Jadi kalau Bapak misalnya sholat jam 10 sebelum tidur, atau begadang misalnya malamnya sholat, itu bukan tahajud, itu disebut dengan qiyamul lail. Bagian yang pertama. Yang kedua, pindah waktunya. Ada waktu di antara lail ini, yang waktu bisa digunakan atau waktu yang muncul setelah kita tidur dulu. Jadi antara waktu lail yang terbentang tadi, kita tidur dulu misalnya setelah Isya, kemudian kita bangun di jam 12 misalnya, atau bangun di jam 1. Nah, waktu yang muncul setelah kita tidur dulu itu di antara waktu lain, itu disebut dengan tahajjud waktunya. Waktunya disebut apa? Tahajjud. Aktivitas yang dilakukan pada waktu itu disebut dengan tahajud. Jelas ya? Disebut dengan tahajud. Nah, ukuran waktu tahajud ini, kalau kita konversi ke waktu, Nabi SAW, saya jelaskan di pertemuan yang lalu, itu beliau selalu tidur di antara 5 sampai 6 jam. Di antara 5 sampai 6 jam. Kalau kita ibaratkan Isya selesai jam 8, kira-kira antara 5 sampai 6 jam itu jam berapa kira-kira Bang? Jam 1 atau jam 2 kan? Nah, ini ukuran yang terbaik yang pertamanya. Jam 1 atau jam 2. Ambil pertengahan lah, jam 1.30 ya. Pertengahannya. Baik. Jadi ini awal saat waktu bangunnya. Wa minal laili fatahajjad. Ambil bagian ini yang pertama. Kemudian misalnya kita ambil waktu setelah ini, 2/3-nya. Boleh kita tambah sedikit misalnya kayak tadi, jam 2.30 atau jam 2-nya. Atau kita ambil 1/3 akhirnya. Menjelang waktu fajar. Nah, menjelang waktu fajar ini, itu mendekati waktu yang ketiga disebut dengan sahar. Dalilnya ada di surah 51 ayat ke-18. Surah 51 ayat 18. Wabil ashari hum yastaghfirun. Sekarang perhatikan betul. Ini 1.30, ini 2.30, yang ini 3.30. Oke. Ini di 1/3 akhirnya. Saat waktu ini selesai, akan masuk ke waktu fajar. Antara akhir 1/3 malam dengan waktu fajar, itu ada waktu singkat yang disebut dengan sahar. Jamaknya ashar. Waktunya disebut sahar. Aktivitas yang dilakukan di waktu sahar ini dinamakan dengan sahur.
Karena itu nanti di bulan Ramadan ada makan yang dilakukan di waktu ini, makannya disebut makan apa? Makan sahur. Jelas ya? Kenapa disebut makan sahur? Ini ingin memberi petunjuk kalau sahur jangan terlalu awal. Ada orang yang setengah 2 sudah masak, jam 2 sudah makan. Ya, apa nanti? Dekati kepada fajar, masak jam 3, kayaknya setengah 4, makan menjelang fajar jam 4 dan seterusnya. Nanti kita akan bahas dekat-dekat Ramadan ada fikih puasa yang sering keliru. Saya beri contoh misalnya. Kalau subuhnya jam 4.35 nanti Ramadan, imsaknya jam berapa? 4.25. Baik. Jam 4.25. Kita sudah keliru. Jam imsaknya 4.35. Imsak itu waktu fajar, waktu subuh. Jadi imsak itu maksudnya adalah sesuatu yang dilarang. Puasa itu nama lainnya imsak. Asyamu wal imsak. Jadi kalau sudah muncul waktu imsak tidak boleh kita makan minum lagi. Itu maksudnya saat fajar. Kalau sebelum fajar itu bukan waktu imsak, namanya tanbih. Peringatan, lampu kuning. Jadi kalau sudah misalnya jam 4.25, kita masih boleh makan, masih boleh minum, tapi hati-hati. Jangan-jangan saat makan itu adzan. Itu bukan waktu imsak, namanya tanbih. Kalau imsak itu artinya sudah tidak boleh makan minum lagi. Jelas sampai sini ya? Kadang-kadang kita bikin kalender pun keliru. Jadwal imsakiyah katanya kan. Ya kita teruskan dulu ke sini sebentar jawaban Bapak. Jadi kalau Bapak ingin bangun, mana yang terbaik? Boleh memilih ini. Okay. Boleh memilih yang ini. Juga boleh memilih ini. Masing-masing memiliki keutamaannya. Tapi biasanya, perhatikan, Nabi kalau memilih waktu yang ini atau yang ini, biasanya setelah tahajud tidur dulu sejenak. Setelah tahajud tidur dulu sejenak. Kemudian bangun lagi di waktu sahar di sini. Bukan di fajar, bangun lagi di waktu sahar. Jadi sekiranya Bapak Ibu misalnya menunaikan bangun tahajud, ditunaikan di 1:30, kira-kira selesai jam berapa? Masa jam 2 kurang seperempat? Berapa bacanya? 2:30. Ambil 1 jam lah ya, agak lama-lama sedikit. Ambil 1 jam. 2:30, fajarnya jam 4:30, masih berapa jam? Kuat gak sambil berdiri menunggu fajar? Baik. Memang kuat, tapi hati-hati dampaknya bisa banyak. Setelah fajar atau kadang-kadang setelah fajar malah ngantuk gitu kan? Bekerja tidak maksimal. Nah, Nabi memberikan rumus sekiranya Bapak bangun di sini setelah tahajud, Nabi SAW beristirahat sejenak. Setelah itu bangun di waktu sahar. Saat sahar ini itu tidak tahajud lagi. Apa yang dilakukan? Memperbanyak istighfar kepada Allah. Wabil ashari hum yastaghfirun. Kalau kalian sudah masuk pada waktu sahar kata Allah, yang terbaik dilakukan itu bukan tahajud lagi, walaupun tidak dilarang. Yang terbaik adalah banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena antara waktu ini dengan ini, hadis sahih, Allah turun ke langit dunia. Jangan dibayangkan turunnya, bukan. Maksudnya memberikan rahmatnya, lalu menawarkan kepada hambanya, "Duhai hambaku, ya ibadi, wahai hambaku, siapa yang diantaramu menginginkan rahmatku saat ini, aku berikan rahmatku. Siapa yang menginginkan ampunan dariku, aku ampuni seluruh dosamu." Kira-kira kalau dipilih pilihan, ingin rahmat, ingin ampunan dosa, mana yang dipilih? Malam ini ampunan dosa, besok rahmat. Karena orang yang diberikan rahmat Allah belum tentu diampuni dosanya, gitu kan? Ampuni dosanya oleh Allah, setelah itu kita mengharapkan rahmatnya. Karena itulah rumus Qur'annya, wabil ashari hum yastaghfirun. Kalau Bapak bangunnya di sini, itu sudah ada di 1/3 malam, kemuliaannya luar biasa. Maka apa yang dilakukan? Dalam sujud tahajudnya perbanyak doa pada Allah. Minta di sini perbanyak doa. Selesai ini jangan tidur lagi, tunggu subuh, tunggu fajar dengan menunaikan sahar. Kalau Bapak tidur lagi di sini, nanti ketiduran di sini. Ya. Awas, apa hukumnya tahajud? Sunnah. Salat subuh apa hukumnya? Mana yang lebih utama, tahajud atau subuh? Hati-hati, tahajud kita kejar, subuh ketinggalan. Jelas saya kira ya? Jadi kalau Bapak tanya keutamanya itu relatif, nanti bisa yang ini utama, bisa yang ini yang paling utama. Baik, silakan Pak. Assalamualaikum.
bagus. Yang diajarkan Nabi kan sebelum bersiwak kumur-kumur dulu. Bersihkan, masuk air sebagian, itu kan baru kemudian kita bersihkan. Nah ini baik, ada tinjauan medis bahwa saat kita bangun dari tidur, bahkan setelah itu kemudian langsung minum kan, minum air putih. Saya hapus dulu sebentar. Sekarang lihat rumusnya ya. Ini ada ibadah, ini ada muamalah. Perhatikan sekarang rumusnya. Kalau ibadah itu tidak boleh kita beda dengan Nabi, sama persis. Dan singkat sekali rumusnya, tidak usah kreatif. Ya kan? Kalau Nabi sudah mengatakan begini, Al-Quran, Sunnah ada contohnya, kita tidak perlu kreatif. Karena itu rumus fikihnya, di usul fikihnya, al-aslu fil ibadati haram. Asal menunaikan ibadah itu tidak boleh dilakukan hatta yadullad dalilu ala amriha, sampai muncul dalil perintahnya. Jadi kalau urusan beribadah, cari perintahnya. Kenapa ini disebutkan? Untuk memudahkan kehidupan kita supaya tidak sulit ibadahnya. Ini saja lakukan. Dan kita tidak capek, saking sayangnya Allah pada kita. Tapi kalau rumus dunia, ini muamalah, ini boleh kita kreatif di situ. Okay. Yang dicari apanya? Larangannya, bukan perintahnya, larangannya. Saking sayangnya Allah pada kita, urusan muamalah, urusan dunia, jangan cari dalil perintahnya, cari larangannya supaya aktivitas hidup kita mudah. Kalau kita cari dalilnya, sulit hidup kita. Misal, maaf, pulang dari sini ingin beli nasi padang, mana dalilnya? Pak, pesen jus alpukat, datang orangnya, Pak ada dalilnya nggak? Susah kita. Cari larangannya. Nah, yang tadi disampaikan itu masuk kepada ranah muamalah yang terkait dengan ibadah. Ranah muamalah yang terkait dengan ibadah kita. Jadi menjadikan semua aktivitas kita sebagai ibadah karena Allah. Ini sifatnya ritual, ini sifatnya kehidupan sosial kita. Kalau ingin ini dilakukan menjadi ibadah, diniatkan karena Allah, maka diturunkan tuntunan oleh Nabi, ikuti cara terbaik Nabi. Jadi mengikuti sunnah dalam ibadah, mengikuti sunnah dalam muamalah. Nah, kalau ada dalam muamalah tidak bertentangan dengan aktivitas sunnah, walaupun pada masa itu belum dilakukan, boleh jadi bukan karena Nabi tidak melakukan, boleh jadi karena kesulitan dalam hal tertentu, ya? Kesulitan dalam keadaannya, dalam kondisinya, karena itu tidak dilakukan untuk memudahkan, maka tidak dilarang kita untuk melakukannya. Contoh, bangun dari tidur, setelah kita baca doa, kemudian selesai sebelum keluar dari kamar mandi, sebelum keluar dari kamar tidur misalnya, minum air putih dulu, itu boleh, tidak dilarang. Kemudian kita meneruskan kepada tuntunan sunnah selanjutnya, kan tidak menyalahi sunnah. Setelah itu kita minum, kita berpindah dari baca doa, minum selesai, kemudian bersiwak. Ya. Tapi Nabi memastikan sebelum kita pegang bejananya, ada sunnah Nabi di situ nilainya, cuci dulu tangannya. Oke? Di situ kita ambil poinnya, kita ambil nilainya. Jadi sebelum diminum, keluar dulu, cuci tangan setelah bersih kan, kemudian baru kita minum. Karena lihat bahasa hadisnya, karena kalian tidak tahu saat tidur itu tangannya megang apa. Kemana tangan itu meraba, kemana tangan itu memegang. Okay? Kita tidak sadar misalnya saat kita minum, sebelum cuci tangan kita minum dulu, kemudian setelah kita keluar, anak kita bangun yang kecil, dipeganglah gelas itu oleh anak itu, oleh tangannya, muncul bakterinya, menular dan sebagainya. Karena itu ambil poinnya, jangan tinggalkan keumuman sunnahnya, praktekkan sesuai urutannya. Jelas saya kira ya. Jadi kalau Bapak ingin mengisi minum antara cuci tangan dengan bersiwak, itu boleh, tidak dilarang, silakan. Ingat jangan mempersulit diri sendiri ya. Kalau muamalah itu cari larangannya, jangan perintahnya. Silakan, ada yang lain? Pak dari belakang. Assalamualaikum. Baik. Tertidur membatalkan wudu atau tidak? Kita lihat sekarang tidurnya seperti apa. Ada dua sifat tidur. Ada dua sifat tidur digambarkan oleh hadis. Satu hadis umum berbunyi, al-ainani wika'us sahi faman nama falyatawadda. Al-ainani, dua mata itu sumber kelalaian, wika'us sahi, sumber kelalaian. Sahi itu dari kata sahun, alladzina hum an salatihim sahun. Ada orang-orang yang salatnya itu lalai mengingat Allah. Jadi saat salat pikirannya kemana-mana. Al-ainani wika'us sahi, dua mata itu ya Allah, sumber kelalaian. Faman nama, siapa yang tertidur, nama falyatawadda, maka berwudulah dia.
Hadis ini memberikan isyarat bahwa ada dua hal yang penting di sini. Sebagian ulama memahami orang-orang yang tidur selama apapun atau sesingkat apapun, kalau dia sudah tertidur maka tidur itu membatalkan wudunya. Jadi wajib dia untuk berwudu kembali. Ini pemahaman di satu hadis, dari hadis ini. Mayoritas ulama memahami hadis ini karena diawali petunjuknya dengan mata itu sumber kelalaian. Ini memberikan kesan bahwa orang yang tertidur dengan tidurnya, waktu tidurnya melupakan beberapa memorinya sehingga membuat dia menjadi lalai, lupa. Maaf ya, ada kan yang tidur ketika dibangunkan linglung, ya. Nah itu diantara maknanya. Jadi kalau kita dibangunkan tidak sadar, berwudu. Tapi kalau ada seseorang yang dalam keadaan tidurnya misalnya masih bisa terjaga dengan baik, waktunya tidak terlalu lama, maka madzhab Maliki memandang tidur seperti itu tidak membatalkan wudu. Misal antara adzan dan iqamah kita sedang berpikir tiba-tiba mengantuk, ya. Tertiduran seperti ini kemudian terbangun. Yang sering banyak terjadi contoh mudahnya khutbah Jumat, ya. Yang ketawa itu pengalamannya paling kencang. Saat khutbah Jumat kemudian kita tertidur, kan ada tidur macam-macam itu. Ada tidurnya yang cuma merem tapi masih mendengar, kan? Walaupun masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, masih nyangkut. Tapi ada yang tidurnya memang tidur lalai. Dia tidak mendengar sama sekali, keluar juga suara linglung. Yang seperti itu jangan malu, keluar wudu lagi. Hadisnya falyatawaddah. Nah, dari hadis ini Bapak tinggal melihat kira-kira ada di posisi mana. Kalau tidurnya seakan melalaikan aktivitas kita maka berwudu lagi. Kalau tidurnya sejenak hanya sekedar kita memejamkan mata tapi masih bisa terjaga, maka mayoritas ulama memandang tidak perlu dia wudu lagi. Jelasin? Silakan Pak. Assalamualaikum. Ya. Baik. Jazakallah khair. Ada pertanyaan, ketika bangun terlambat misalnya jam 4 mana yang dilakukan? Ataukah istighfar atau mengejar tahajud, ya? Bapak Ibu sekalian, kalau kita ukur-ukur misalnya jam 4 mau ke setengah 5 itu sudah mendekati waktu sahar. Sebetulnya pilihan terbuka bagi kita. Ingin tahajud silahkan, tidak dilarang. Ingin langsung kita beristighfar juga silahkan. Tapi supaya tidak rugi dua-duanya, kita lihat rumusnya. Yang paling standar kan tahajud itu diajarkan oleh Nabi 11. Di hadis Abu Dawud nomor hadis 1367, tahajud pertama Nabi itu 13. Ketika ada Ibnu Abbas di sampingnya itu 13. Sebelum menikah dengan Aisyah itu banyak ditunaikan, kadang lebih daripada itu. Karena itu Umar menunaikan sampai 23. Sekarang di Madinah sampai 33, itu kan yang mulai lihat. Ketika berumah tangga dengan Aisyah, karena beliau sudah beranjak usianya semakin sepuh, Aisyah juga diberi contoh sesuai dengan kekuatan fisiknya, ditunaikanlah, dicontohkan yang standar, yang 11. Karena itu semua hadis tentang qiyamul lail dari Aisyah selalu diawali, saya melihat Rasulullah di luar Ramadan ataupun di Ramadan tidak pernah sholat qiyamul Ramadan atau qiyamul lail lebih dari 11 rakaat. Karena setelah berumah tangga dengan Nabi. Sebelum berumah tangga itu variatif, apa namanya, jumlah rakaat Nabi. Nah di sini ada ajaran kepada kita, kalau kita ingin bisa menunaikan tahajud dengan yang standar, kita cari sampai 11. Oke, ini yang paling standar. Sekiranya tidak mampu memenuhinya, boleh Pak 2 rakaat juga boleh. 2 rakaat witirnya 1, 4 rakaat misalnya witirnya 3 atau witirnya 1, silahkan, banyak formasinya. Kalau bangun jam 4, 4/4 sudah masuk waktu sahar, maka Bapak boleh sholat 2 rakaat tahajudnya, tutup witirnya 1, jadi dapat tahajudnya, tinggal masuk kepada waktu sahar. Dan kadang-kadang tergantung bacaannya, makanya tambah bacaan Bapak. Kalau dari dulu sampai sekarang Anas lagi itu bisa 11 rakaat 15 menit. Oke? Ayo, saya mau tekankan sebentar ya. Hadis Nabi At-Tirmidzi, catat hadisnya. Nomor hadis 2910. At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf saja dari kitabullah, kan? Falahu asyru hasanatin, maka baginya 10 kebaikan, kan? Walam aqul, dan saya tidak menyebutkan alif lam mim harfun. Alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun.
Tapi alif adalah satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Sedangkan satu kebaikan itu digandakan jadi 10 kebaikan. Bayangkan. Hadis pertamanya. Hadis keduanya, perhatikan, nyambung ini ya. Hadis keduanya. Orang-orang yang nanti akan masuk surga di pembukanya, nanti disambut oleh malaikat, dibukakan pintu surga, dikatakan kepadanya, "Salamun alaikum bima sabartum." Selamat atas kesabaran yang telah kamu tempuh saat di dunia. Udkhuluha bisalamin aminin. Kemudian silahkan masuk surga itu dengan perasaan yang tentram. Hadisnya belum sampai situ, perhatikan. Ini surga ini ada tingkatan, ini tidak saya hapus. Tadi ada berapa level? 4. Jangan mudah mengucapkan 4. Di setiap level ini ada tingkatan lagi. Level 1 ada misalnya surga Aden, ada Firdaus, ada apa ini macam-macam. Setelah masuk ke pintu surga ini di sini, diminta kita diibaratkan dalam hadisnya, faqra warattil. Sekarang baca bacaan Quran kamu yang telah kamu baca selama di dunia itu. Telah kamu hafalkan. Warattil, kemudian baca dengan tartil. Fa inna akhira qiraatika akhira manzilatika. Akhir bacaan kamu, disitulah tempat tinggal kamu. Itulah sebabnya anak-anak kecil yang kayak di Palestina, yang di Irak, di Afghanistan, di Afrika Tengah, di Sudan, di Darfur itu, kenapa menghafal Quran sejak kecil? Karena sudah digambarkan pada dirinya. Ya Allah, nanti kalau saya di surga, saya ingin baca sampai tingkat yang paling akhir. Karena hafalannya sudah didapatkan. Saya kalau sejak saat di Timur Tengah itu, candanya anak-anak kecil. Itu kalau di Palestina itu, 7 tahun gak hafal Quran, itu jadi aib di kalangan mereka. Nanti saling canda, itu kamu hafal berapa? Saya hafal sekian. Nah, nanti saya sudah ada di atas, saya dadahin, kamu baru di atas, baru di bawah. Saya ingin tanya pada Bapak Ibu sekalian, sekiranya dimasukkan ke dalam surga, surat apa yang sudah kita persiapkan untuk baca? Dan tidak bisa ditukar dari belakang. Baca dari depan. Ayo, mumpung masih ada waktu, kita maksimalkan saat ini. Baca Qurannya, hafalkan Qurannya, dan dimotivasi oleh Allah Subhanallah. Lihat, Subhanallah. Satu hurufnya berapa kebaikan? 10 kebaikan. Lihat, alif lam mim. Ada berapa huruf ini? 3. Dapat berapa di sini? Masih hitung-hitungan. Nabi kan tidak menyebutkan ini huruf 1. Nabi menyebutkan alif. Dalam bahasa Arab itu ada ilmu arud. Ilmu arud itu menuliskan seperti yang diucapkan. Ini hurufnya apa? Alif, tulisannya begini. Alifun harfun. Berapa huruf? 3. Masih hitung-hitungan juga. Ini huruf apa? Hamzah. Sudah 4. Ini huruf apa? Ha. Jadi kalau kita hitung, itu tidak akan terhitung sampai selesai. Saya ingin tanya, kalau dari satu huruf saja sudah dimotivasi oleh Allah mendapatkan banyak sekali kebaikan, belum juga tergerak untuk baca Quran, dengan cara apa lagi mesti dimotivasi? Disediakan mushafnya bagus, ada mushaf tajwid, mushaf tafsir, mushaf tahfidz, warnanya macam-macam, gurunya tersebar luas, bisa didapatkan dimanapun, rezekinya sudah diberikan, belum tersentuh juga untuk sekedar belajar baca Quran. Dengan cara apa lagi mesti dipelajari? Dan berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan untuk sekedar belajar? Kelas main. Jadi malam nanti mau bangun jam berapa? Saksinya banyak. Silakan. Maaf. Ya. Ya. Oh, baik. Ini bagus pertanyaannya. Abu Hurairah mengikuti sunnah Rasulullah. Kemudian beliau banyak mencatat itu. Satu ketika, saat sedang mengikuti Nabi, diikuti kemanapun beliau bepergian itu, satu ketika terlambat beliau datang mengikuti karena melihat anak kucing kecil sedang sendirian. Riwayat yang pertama, mengeong-ngeong mencari induknya. Okay. Diambil anak kucing itu, dimasukkan ke dalam jubahnya. Dalam riwayat lain di bagian sak lengannya. Okay. Anak kucing kecil itu dalam bahasa Arab dikenal dengan Hurairah. Hirratun kucing, Hurairah anak kucing kecil. Ketika berpapasan dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi, terlambat itu, terlihat oleh Nabi anak kucing kecil itu keluar. Disebutlah dari situ, anta Abu Hurairah, kamu bapaknya anak kucing kecil. Itu riwayat pertama. Riwayat yang kedua, setelah Nabi wafat, beliau memelihara anak kucing, ada kucing-kucing, dibawa salah satu anaknya ke ta'lim. Saat dimasukkan ke dalam jubahnya itu, keluar anak kucingnya, ketahuan oleh para sahabat, anta Abu Hurairah, kamu memang bapaknya anak kucing kecil. Dari situ dikenal sampai sekarang dengan Abu Hurairah. Nama aslinya Abdurrahman. Baik. Di bapak pulang dari sini mau cari anak kucing.
silakan Pak. Ali Imran. Ya. Sudah sempat. Ya. Baik. Ada banyak riwayat Pak tentang itu. Riwayat satu surat itu kadang tidak terkait dengan satu sebab. Nanti dalam ilmu hadis kadang-kadang satu hadis atau satu peristiwa sebabnya bisa 3, 2 atau bahkan lebih, karena keterkaitan itu. Misal dalam hal yang tadi itu ada 3 sebab. Kalau ilmu Al-Quran itu disebut dengan asbabun nuzul. Kalau ilmu hadis disebut dengan asbabul wurud. Yang tadi kita baca itu terkait dengan asbabul wurud yang munculnya hadis tadi disebutkan oleh Ibnu Abbas bagaimana Rasulullah SAW membaca ayat itu setelah bangun dari tidurnya. Keadaan yang kedua adalah ketika beliau sedang duduk-duduk bersama Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini kalau Bapak Ibu punya kitab buku hadis pilihan 42 hadis. Hadis keempatnya di Al-Arba'in An-Nawawiyah itu diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Pengantarnya An Abi Abdullah, dari bapaknya Abdullah bin Mas'ud. Kalau disebutkan Abu Abdullah, bapaknya Abdullah, berarti anaknya siapa namanya? Abdullah. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Abdullah bin Mas'ud tidak pernah punya anak laki-laki. Semua anaknya perempuan. Punya 9 anak perempuan. Ingin berharap punya anak laki-laki, tidak mendapatkannya. Saking inginnya disematkan nama kuliahnya, laqabnya dengan Abu Abdullah, bapaknya Abdullah, dengan harapan punya anak laki-laki nanti saya akan beri nama dengan nama Abdullah. Jadi tidak setiap nama Abu itu anak aslinya, tidak. Apa kaitan dengan pertanyaan Bapak tadi? Satu kali duduk bersama Rasulullah, kemudian Rasulullah minta dibacakan Quran, subhanallah. Ya Aba Abdullah, iqra'il ayat. Abu Abdullah, bacakan kepadaku ayat Quran. Kemudian saat itu sungkan, ya Rasulullah, bagaimana saya baca Quran di hadapanmu? Yang Quran diturunkan kepadamu. Kata Nabi, baca saja. Ini ajaran kerendah hatian kepada kita. Walaupun kita merasa telah luas ilmunya, telah bagus wawasan kita, jangan sungkan untuk mendengar dari yang lain. Jangan sungkan untuk berdiskusi. Karena itu kami saat di Timur Tengah itu ada munadharah. Munadharah itu tukar pandangan sesama guru. Jadi tukar pikiran. Kalau ada yang diperdebatkan di mana solusinya, bagaimana cara menyelesaikan permasalahannya, ini barangkali yang agak sulit diterapkan di negara kita ini ya. Agak sulit nih. Nah, kemudian dibacakan Ali Imran ayat 190 sampai dengan 200 tadi. Baru selesai pada ayat 100 ke 94 195-nya berhenti membacanya karena terlihat Nabi menangis. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. 191-nya. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Teruskan sudah gak kuat. Rabbana innaka udah gak kuat itu. Bentuk khinar faqad akhzaita. Kemudian kita mengatakan gini, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi. Berhenti di situ, Nabi nangis tersebut. Berhenti Abdullah bin Mas'ud bertanya, ya Rasulullah, kenapa? Jawab Rasulullah, kalau Allah umat tahu akan kemuliaan ayatnya, kalau Allah umat tahu akan kemuliaan ayat ini, tentu dia akan bahagia dalam hidup. Jadi Nabi mengharapkan dari ayat ini seluruh aktivitas hidup kita itu zikir pada Allah. Jadi aktivitas berdiri kita, bekerja kita zikir, tidur kita zikir, duduk kita zikir, itu yang diharapkan. Nah, itu riwayat yang kedua. Riwayat yang ketiga seperti yang Bapak sampaikan, keluar dari rumah, lihat ke langit, tiba-tiba balik lagi ke rumah, lihat ke langit, tiba-tiba balik lagi ke rumah, kemudian dibacakan ayat tadi. Jadi ada 3 riwayat di sini. Sekira jelas ya? Sekira cukup, masih ada? Kenapa Pak? Ya. Baik, bagus. Bagus pertanyaannya. Ibu, kalau ada yang ingin bertanya, silakan ditulis saja, dimajukan ke depan. Kalau tidak ada, saya nanti akan tutup. Dalam hal 11 rakaat ini ada 2 riwayat Pak. Formasi tahajud ini sangat banyak sekali formasinya. Di antara formasi tahajud yang disampaikan oleh Rasulullah tercatat kepada kita, itu ada 2 cara menunaikan yang 11. Yang pertama bisa dilakukan dengan 4-4-3.
4-4-3. Yang kedua bisa dilakukan dengan 2-2-3. Jadi 2 dulu baru kemudian 3 di akhirnya. Dan cara yang terakhir ini pun bisa ditempuh dengan 2 cara. Baik ya? Bisa 3 sekaligus, bisa 2 kemudian 1. Tapi 2 kemudian 1 ini agak lemah riwayatnya karena ini penafsiran. Ya. Jadi sholat witir itu dipandang witir ketika menyatu ditunaikan 3 rakaat. Ya, nanti di Ramadan akan saya bahas lagi. Hadisnya nanti dipahami. Rasulullah SAW menunaikan syafi wal witr gitu kan. Menunaikan yang genap dengan yang ganjil. Maksud genap yang ganjil itu bukan membagi 2 witir kepada genap kemudian ganjil, bukan. Maksudnya dalam 1 sampai tahajud itu dibagi 2, ada sholat genap, ada yang witir. Genapnya itu yang kita lakukan, misalnya kalau 11 bisa sampai 10, bisa sampai 8. Witirnya itu yang ganjilnya. Kalau 8 witirkan 3, kalau 10 witirkan 1. Itu maksudnya. Jadi kalau Bapak ingin melakukan 4-4-3 itu juga bagus, ingin melakukan 2-2-3 itu juga boleh. Jangan kemudian kita saling memandang ini yang utama, itu yang tidak. Nah, bagaimana cara menunaikan di antara 4-4-3 dengan 2-2-3 itu? Dilihat kemudahan dan dilihat situasi dan kondisinya. Saya beri contoh begini. Kalau situasi sedang kita tidak buru-buru, nyaman, lakukan yang 2-2-3. Kalau situasi kita sekiranya misalnya waktunya agak mepet, ya, kemudian masih bisa dilakukan 11 rakaat, lakukan yang 4, ya, 4-4-3. Karena kalau 4-4-3 berapa salam? Baik ya? Cuma 1 kali salam kan? Dari 4-nya 1 kali salam, 4 kedua 1 kali salam, 3-nya 1 kali salam. Dan tidak ada jeda duduk yang terlalu lama kan? Tapi kalau 2-2 itu kan setelah 2 duduk sebentar naik lagi, 2 duduk sebentar naik lagi, itu dilakukan dalam keadaan yang tenang. Tapi baik 4-4-3 ataupun 2-2-3, pertanyaan saya, kenapa dinamakan dengan tarawih? Padahal Nabi tidak pernah menyebutnya dengan tarawih. Nah, tarawih itu cara menunaikannya. Tarawih itu dari kata roha. Roha itu artinya sesuatu yang dilakukan dengan tenang dan nyaman. Jadi walaupun 2-2-3 ataupun 4-4-3, lakukan dengan tenang, jangan tergesa-gesa. Itu poinnya, Pak. Sekira cukup ya? Mudah-mudahan. Begitu dia. Ya. Baik, apakah tidak menambah amalan yang di luar yang dicontohkan? Justru Nabi mencontohkannya. Dalam sujud kita diminta untuk memperpanjang sujud kita. Falyukfirud du'a, maka perbanyak doa ketika sujud kan? Innama aqrabul 'abdu min rabbih, sungguh keadaan terdekat antara kita dengan Tuhannya itu wa huwa sajidun, dalam keadaan kita sedang bersujud. Falyukfirud du'a, maka perbanyaklah doa saat kita sujud itu. Karena itu Nabi mengajarkan kepada kita di antara sunnahnya, kalau sedang sujud itu jangan buru-buru. Sujud dengan baik. Ini perhatikan ya, saya contohkan, ini sering keliru. Nah, sekaligus saya menutup. Ada 3 tahapan saat sujud. Perhatikan, ada 3 tahapan. 1, tahapan tata caranya dulu. Anggota sujud yang harus kemudian ditempelkan. Kalau ingin dicatat dalilnya silahkan satu-satu dulu. Abu Daud nomor hadis 838 dan 840. Di Al-Bukhari tidak ada, di Muslim tidak ada, hanya ada di Abu Daud. Nomor hadis 838, 840. Perhatikan betul. Ini saat turun dari i'tidal ke sujud. Oke. Bagaimana cara turun dari i'tidal ke sujud? Bisa dengan 2 cara. 1, dengan 2 lutut dulu. Nomor hadis 838. Jadi kalau kita ingin sujud, kata Nabi, jangan sujud seperti duduknya unta. Silakan dahulukan 2 lututmu sebelum 2 tangan. Jelas? Nomor 840-nya, ini memperkenankan kita sujud dengan 2 tangan dulu. Idza sajadta fala tasjud kama yabrukul ba'ir, kan? Falyadha yadayhi qabla rukbatayhi. Dahulukan 2 tangan sebelum 2 lutut. Jadi baik yang menggunakan lutut ataupun yang menggunakan kedua tangan, itu dua-duanya benar. Yang salah yang kepalanya duluan. Maksudnya belum apa-apa sudah berdebat gitu ya. Ini kemudahan bagi kita. Yang tidak bisa dengan 2 tangan, ada persoalan dengan 2 lutut dulu. Yang ada persoalan di lututnya bisa dengan kedua tangannya dulu. Sujud itu tidak ada yang lain kecuali menggunakan 2 yang itu. Baik.
Kemudian ketika kita telah sujud, lanjutkan. Maka ada 7 anggota sujud yang harus ditempelkan. Riwayatnya Ibnu Abbas. Ya. Saya teruskan dulu sebentar. Kata Nabi, umirna, kata Ibnu Abbas, mohon maaf, umirna, kita diperintahkan an-nasjuda untuk bersujud ala sab'ati a'zamin, dengan 7 anggota sujud. Perhatikan betul. Jadi sebelum berdoa, itu tempelkan dulu yang 7. Di sujud itu bukan turun dulu kemudian langsung doa. Kan ada orang yang baru nempel langsung doa. Allahu Akbar, Allahu bihamdika, Allahu Akbar. Ada yang Allahu Akbar subhanallah. Tidak begitu caranya. Menempel dulu yang 7. Apa yang 7 itu? Satu, yang ingat betul, ada jangka keningnya. Dan Rasulullah ketika menunjuk kening itu juga mengisyaratkan kepada hidung. Gini. Disebutkan kening, ditunjuk hidung. Ini menunjukkan bahwa yang utama itu keningnya. Okay. Di antara rukun sujudnya yang wajib menempel itu keningnya, tapi dipandang sunnah dan utama bila hidungnya ikut menempel. Tapi hidung bukan dari bagian rukun untuk sujud, bukan dari bagian anggota sujud. Keutamaan saja. Kalau kita bisa menempel sekaligus hidungnya, itu lebih utama dibandingkan tidak sama sekali. Jelas sampai sini? Mohon maaf ya, mohon maaf. Ada keliru dalam menerjemahkan. Kenapa Nabi tidak langsung menyebutkan hidung? Karena tempat sujud itu berbeda situasinya. Kalau yang seperti ini baru sih hidung bisa nempel. Tapi kalau sedang di lapangan, di tanah dan sebagainya, belum bisa kita pastikan. Dalam pernapasan kadang-kadang berpengaruh. Itulah Nabi menunjukkan isyarat. Kalau hidung bisa menempel bagus. Kalau sekiranya tidak menempel, tempat sujudnya tidak baik misalnya, atau tidak dipastikan bersih, tidak jadi masalah. Yang penting kening. Yang kedua apa? Perhatikan betul bahasa hadisnya. Kalau ingin sujud dan nggak pastikan menempel di bekas yang bukan sujud ini. Kadang-kadang masih memantau dan tidak. Jadi tekan dengan sini kuat-kuatnya. Menekan sini. Kemudian kepala juga tidak gini. Dua tangan. Kemudian dua lutut. Baca ini dua lutut. Satu tambah dua berapa? 3 tambah 2 berapa? 5 terakhir. 2 7 kali. Ada begitu. Berapa semuanya? 7 ya. Terus ini tadi seperti yang pertama. Nah, yang kedua adalah tempelkan semuanya. Jelas ya? Nah, lalu sebelum membaca doa, rasakan tenangmu sampai seluruh peredaran darah kita di sini berada pada tempatnya. Bagaimana cara menempelkannya? Selesai kita tempelkan begini, lihat 3 hal yang utama. Satu, siku. Itu tidak boleh ke dalam begini. Hati-hati pada itu. Ada yang begitu menyampaikan saat sujud katanya, tangan di sikunya ke dalam begini. Itu salah total. Salah total. Nabi SAW tidak pernah menegur orang saat sholat. Ditunggu selesai sholat baru diluruskan. Tapi ada orang sujud tangannya ke dalam begini, saat itu langsung ditegur oleh Nabi. Jangan kamu lakukan itu, kata Nabi. Kenapa? Ternyata dari sisi medis, Pak, ketika kita sujud, itu jantung memompa dengan kencang, dipompa dengan kencangnya. Darah kemudian beredar sampai masuk ke dalam otak kita di kepala. Karena itu perempuan yang sedang hamil dianjurkan untuk bersujud. Kalau kita memasukkan lambung, siku ini ke lambung, menekan diafragma, itu pernafasan bisa terganggu, bisa meninggal gitu. Karena itu keluarkan, tidak ada bedanya. Paling mudah ukurannya seperti kita takbiratul ihram. Bisa hadroman kibaih. Bisa di sini, jadi saat sujud tempelkan siku keluar. Yang kedua, maaf, dalam hal siku ini banyak yang keliru ya. Awas, hati-hati membaca hadis selebar anak yang dimasuki anak kambing. Hati-hati. Bukan maksudnya dilebarkan begini, diukur anak kambing bisa lewat. Bukan. Diukur-ukur pun gak akan bisa lewat itu anak kambing. Itu bahasa metafor, maksudnya dijauhkan dari lambung. Jelas ya, jangan sampai mendekat kepada lambung. Tapi bukan sampai begini gitu ya. Awas, hati-hati, seukuran takbiratul ihram. Setelah kita bersujud jelas, kemudian maaf, dari kepala sampai, mohon maaf, pantat itu membentuk sudut 90 derajat. Tidak terlalu ke atas, tidak terlalu panjang. Awas, kenapa saya sampaikan ini? Ada yang memahami keliru, memanjangkan sujud itu dipanjangkan tangannya ke depan gitu. Okay? Itu bahasa kiasan metafor, maksudnya panjangkan doanya saat sujud, ditafsir di hadis yang lain. Yang ketiga, saya cepat karena waktu kita terbatas. Kaki dirapatkan yang belakang. Jadi bukan membuka tapi rapat begini. Nempel, jelas ya? Kalau 3 bagian ini sudah bagus menempel, hati sudah tenang, sudah nyaman, baru di situ membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Bukan sekedar dibaca, dihayati.
Subhanakallah, selama ini ya Allah saya ingin beribadah tapi selalu tidak mensucikan Engkau. Saat kerja dipanggil oleh Engkau, tiba-tiba sibuk bekerja. Alhamdulillah, belajar bersyukur tentang rezeki walaupun sedikit diterimanya. Allahumma ghfirli, meminta kepada Allah ampunan dan pemaafan. Maaf, kalau dalam bekerja beraktivitas itu masih ada saja yang salah yang dilakukan. Kalau orang sudah sujud sedemikian bagusnya, kemudian mengurai air matanya, menyadari dia kesalahannya, Nabi menyebutkan rumus yang kedua, yukfirul doa. Saat kita dalam keadaan pasrah itu, baru sampaikan permohonan kita kepada Allah. Itulah dalilnya nanti di surat ke-48 Al-Fatah ayat ke-29. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Itu rumus yang kedua. Jadi setelah menempel, baca doa hati sedang tenang, air mata menangis, di puncak kepasrahan itu Allah cepat menjawab doa kita. Di dalam hati kita panjatkan, yabtaguna fadlan, punya masalah apa saja, sampaikan dalam hati keutamaannya. Ridwana, minta supaya Allah ridho dalam prosesnya. Jelas ya? Disitulah sebabnya Rasulullah meminta kita memanjangkan doa dalam sujud kita di sholat apapun. Bahasan yang terakhir dari bab ini adalah kalau memanjangkan sujud di sujud yang pertama atau yang terakhir? Ya. Ternyata penelitian menunjukkan bukan di sujud terakhir saja, tapi di semua sujud. Baik. Baik. Apa yang dimaksud dengan bahagia di dunia? Singkat saja, dalilnya dibuka dulu surah Al-Baqarah ayat 3 sampai dengan ayat ke-5. Buka ayat ke-5-nya. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Bahagia di dunia itu artinya selalu berada dalam petunjuk Allah dalam setiap aktivitasnya, dalam pandangan Quran, karena kita belajar dari Quran dan Sunnah. Jadi orang yang bahagia di dunia itu adalah orang yang dalam setiap aktivitasnya selalu berada dalam petunjuk dan pengawasan Allah. Ingin bekerja, ditunjukkan oleh Allah bagaimana cara bekerjanya. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Punya kesulitan, dilepaskan oleh Allah. Wa akhrajni mukhraja sidqin. Punya ada yang ganggu, misalnya ditolong langsung oleh Allah. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Jadi orang-orang yang dibimbing oleh Allah itu mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa dalam dunianya. Karena itulah kadang-kadang saat kita beraktivitas dunia dipanggil oleh Allah supaya bahagia hidup kita. Maaf, kalau akan sholat setelah hayya 'alas shalah apa artinya hayya 'alas shalah? Ya bahagia. Jadi kalau bapak ibu selama ini sholat belum bahagia, ada yang keliru dalam sholatnya. Wa ulaika humul muflihun, yang kedua tercapai apa yang diharapkan dalam kehidupan dunianya. Maaf ya. Jadi bahagia itu bukan sekedar dekat dengan Allah saja, tidak. Tapi kebutuhan materi tercukupi, ya. Kebutuhan hidup itu terpenuhi. Karena itu ada dua konsep. Orang yang bahagia di dunia adalah orang yang mampu memaksimalkan ikhtiar dan tawakalnya. Itu yang pertama. Jadi nggak boleh tawakal saja. Mas hati-hati nih, yang masih muda-muda harus bekerja. Rezeki itu tidak datang dengan kita cuma tawakal aja. Berdoa di masjid aja nggak datang-datang itu. Sebelum berangkat umrah dengan haji, umumnya ada mengadakan momentum walimatus syafar atau bersilaturahim mengundang tetangga ke rumah. Apakah ini dicontohkan oleh Nabi? Dan apabila tidak dicontohkan, apa yang harus dilakukan? Baik. Kalau pertanyaannya dicontohkan, tidak ada contohnya. Oke? Tidak ada contohnya, tidak tersebut dalam sejarah Nabi akan berangkat kemudian mengadakan satu acara misalnya. Contoh tidak ada, tapi dalil umumnya ada. Dalil umumnya. Sekarang pertanyaannya, kalau dalilnya ada, contohnya tidak ada, boleh tidak dilakukan? Baik, tidak boleh dilakukan. Yang bilang tidak boleh dilakukan tunjuk tangan. Sekarang saya tanya, kalau masuk masjid tahiyatul masjid dulu tidak? Ada contohnya dari Nabi? Ada. Yang bilang ada contohnya angkat tangan. Nantinya keroyokan ada gitu ya. Kita angkat tangan gak mau. Saya tanya, pernah gak selama ini lihat hadis tentang tahiyatul masjid? Tidak, karena kita kadang-kadang kebanyakan kita tidak pernah melihat sumbernya dari mana amalan kita. Karena itulah amal kita itu sering keliru. Baik, saya beri dua contoh. Satu, sebelum kesini singkat saja, barangkali cuma 5 menit, nanti kita tutup. Tahiyatul masjid itu selama hidupnya Nabi tidak pernah tahiyatul masjid. Karena rumahnya di masjid. Selama hidupnya tidak pernah tahiyatul masjid. Karena itu Nabi kalau adzan, sholat sunnahnya di dalam. Selesai adzan, iqamah keluar langsung di tempat imam. Karena
karena itu tidak ada kesempatan tahiyatul masjid. Kapan kejadian tahiyatul masjid? Saat sedang khutbah Jumat, datang seorang bernama Sulaik dari daerah Ghatafan, dikenal dengan Sulaik al-Ghatafani, datang ke masjid, lagi khutbah langsung duduk. Kata Nabi, jangan duduk dulu, kamu sholat dulu 2 rakaat. Muncullah hadis saat itu, idza dakhala ahadukumul masjidah fala yajlisa hatta yusalli raka'ataini. Kalau masuk masjid jangan dulu duduk, tapi tunaikan 2 rakaat. Disitulah kemudian dikenal dengan tahiyatul masjid. Nabi sendiri tidak pernah tahiyatul masjid. Jadi dalilnya ada, contohnya tidak ada. Nah, sekarang timbul pertanyaan ini. Ini kan nyambung hadisnya. Kata Nabi, dari sini rumahku di sini. Dan menunjuk keutamaan sholat sunnah. Setelah itu muncul hadis berikutnya. Itu bertalian. Afdhalus sholati sunnah tu'addiha fil bait. Sebaik-baiknya sholat sunnah ditunaikan di mana? Jangan berhenti sampai di situ. Nabi mengatakan wa baiti huna, rumahku di sini. Apa artinya? Yang rumahnya dekat dengan masjid. Tunaikan di rumah supaya tempat sujudnya itu banyak, menjadi saksi bagi kita di akhirat. Tapi kalau rumahnya jauh dari masjid, jangan maksa. Di Islami ingin sholat subuh di sini, sholat sunnah di sana, nyampe sini kesiangan. Nah, itu bagian yang pertama. Makanya baca hadis itu hati-hati. Nah, terkait dengan persoalan ini, itu dalil umumnya ada. Al-Baqarah 197. Apa dalil umum itu? Al-hajju asyhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, wa ma taf'alu min khairin ya'lamu Allah, wa tazawwadu, ini dalilnya, fa inna khairaz zadi taqwa. Kata Allah, tadi saya uraikan di Baitur Rahim. Singkat saja, sebelum berangkat haji ataupun umrah, karena ayat ini mencakup umrah 196. Sebelum berangkat berbekal dulu dengan baik. Tapi perhatikan, Allah tidak menyebut materi di sini. Bekal yang terbaik kata Allah adalah takwa. Takwa itu punya 2 arti, terulang sebanyak 115 kali dalam Al-Quran. Lawannya nafsu, nafsu terulang sebanyak 115 kali dalam Al-Quran. Cara untuk bertakwa disebut dengan tatakun, terulang sebanyak 19 kali dalam Al-Quran. Sekarang perhatikan. Takwa itu 2 nanti sumbernya. 1, memperbanyak ibadah. Memperbanyak ibadah, ritual yang baik. Yang kedua, mengecilkan maksiat, termasuk bertobat kepada Allah sebelum berangkat. Maaf, ini bagi yang ingin haji dan umrah, sebelum berangkat tingkatkan dulu ibadah-ibadahnya. Yang belum sholat, maaf, yang belum sholat berjamaah, usahakan jamaah kalau sholat. Yang belum terbiasa sunnah, tingkatkan sunnahnya. Yang belum biasa tilawah Quran, perbanyak tilawahnya. Yang kedua, bentuk takwa itu tekan maksiat, obat kurangi maksiat. Oke? Maaf, yang punya persoalan dengan tetangganya, gitu kan? Yang punya persoalan dengan Allah, itu selesaikan dulu sebelum berangkat. Kenapa? Perhatikan betul. Ada 2 hal yang akan terjadi nanti di sana. 1, kalau kita hidup, itu Allah biasanya memperbaiki diri kita di sana. Yang belum selesai saat berangkat diperbaiki di sana. Kenapa? Karena Allah ingin merubah sifat kita menjadi baik. Sifat baik itu disebut dengan birrun. Kalau sifatnya melekat dalam diri kita setelah diperbaiki, berubah dari birrun menjadi mabrurun. Dari situlah hajinya dikenal dengan haji mabrur. Artinya ada perubahan sebelumnya dari belum baik menjadi baik. Kadang-kadang kalau belum selesai persoalannya diperbaiki oleh Allah di sana. Contoh, saya tugas di Mekah tahun 2010. Itu ada 2 kejadian yang unik. 1, seorang ibu subhanallah, ini nggak bisa lihat Ka'bah. Nggak bisa lihat Ka'bah. Sebelum berangkat tuh sombongnya luar biasa, sampai di pesawat pun masih bangga, masih sombong. Sampai di sana tidak bisa lihat Ka'bah. Kawan saya itu membimbing sampai menempelkan tangannya ke Ka'bah. Ini Ka'bahnya, nggak bisa lihat. Padahal sebelumnya bisa lihat, tidak buta, tidak. Yang lain kelihatan, Ka'bah nggak lihat. Itu kisah nyata. Baik ya? Nah, apa yang terjadi? Ibu tolong ingat-ingat apa yang kurang, istighfar, taubat kepada Allah, menangis jadi-jadinya baru bisa kelihatan. Yang kedua pernah kejadian, ini juga nyata. Baik. Ada orang yang, mohon maaf ini saat di hotel di Funduk di Mekah, ada orang yang kalau dia mau mandi air berhenti, yang lain masuk nyala lagi. Iya, yang lain masuk nyala lagi, dia masuk berhenti, selalu begitu. Dan shower sifatnya. 1 kali saat orang lain selesai mandi masih nyala, dia mandi, alhamdulillah katanya. Begitu shampooan mati. Ya, ini bingung. Apa yang terjadi? Selesai konsultasi, ternyata ngobrol dengan pembimbingnya, Pak, coba ingat-ingat sebelum kesini apa yang belum selesai. Cerita, memang saya khilaf. Dulu sebelum berangkat saya suka ngambil air selang tetangga, dimasukkan ke selangnya, ke rumahnya. Di situ istighfar luar biasa, selesai.
Karena itulah tempatnya disebut Al-Haramain Asy-Syarifain. Dua tempat yang diharamkan berbuat yang dilarang. Asy-Syarifain, dua tempat yang diminta kita meningkatkan perbuatan yang mulia. Jadi kalau kita di Mekah, di Madinah, jangan macam-macam. Pikiran harus baik, tutur kata harus baik. Karena saat itu Allah langsung merubah kita menjadi baik. Bukan ingin menghukum, bukan. Supaya kita diperbaiki, jangan sampai salah terus. Bahkan sering kejadian, tahun 2010 ada lagi orang yang maaf, ketika tawaf dengan orang Afrika di sampingnya itu begitu. Kenapa bau katanya? Itu waktu umrah pertama kali. Mohon maaf, saat wukuf itu orang itu bau sendirian. Kesini bau, kesitu bau, yang lain biasa saja. Baru ketika ingat saat wukuf istighfar hilang rasa itu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, saya mohon maaf sebelumnya menyampaikan, kalau saat talbiyah itu umrah ataupun haji setelah mengenakan ihram, apa yang dibaca? Labbaik Allahumma labbaik. Tahu artinya labbaik? Labbaik itu artinya, ya Allah, belum lengkap itu. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu sekalipun aku dipanggil untuk selamanya. Aku penuhi panggilanmu sekalipun dipanggil untuk selamanya. Jadi yang haji dan umrah itu belum tentu pulang. Karena itulah yang dikenakan pakaian ihram itu kafannya. Ihram itu kalau sudah pakai itu nggak boleh lagi melakukan yang dilarang karena takut kotor lagi. Sudah jadi kafannya. Karena itu orang haji kalau dia tawaf dengan pakaiannya meninggal, dimakamkan dengan itu. Orang umrah meninggal di Madinah, makamkan di Baqi'. Bahkan ada orang yang di perjalanannya sebelum haji ditunaikan meninggal, kata Nabi sempurna hajinya. Kenapa belum tentu pulang? Karena itulah sebelum kita berangkat, bersihkan dulu diri kita karena belum tentu pulang. Nah kadang-kadang dipraktekkan sifatnya dengan mengundang bersilaturahim. Nah di situ bukan makan-makan acaranya, ini yang perlu diperbaiki. Jadi acara utamanya bukan makan-makan, acara utamanya. Acara utamanya sebetulnya yang paling mulia, tidak harus mengundang juga, tidak apa-apa. Kalau tidak sanggup mengundang, jangan mengundang. Kalau sekiranya ada persoalan dengan tetangga yang belum selesai, dengan orang-orang di sekitar, selesaikan, minta maaf, kan, dan sebagainya sebelum berangkat. Tidak mengundang juga mengadakan acara tidak jadi persoalan. Tapi sekiranya tidak ada masalah, tidak mengadakan juga tidak apa-apa. Berangkat saja, gitu kan? Di situ kita bermohon kepada Allah satu kebaikan. Jadi kalau bertanya ada dalilnya atau tidak, dalil umumnya ada. Dilakukan tapi jangan salah cara melakukannya. Bukan momentum untuk makan-makan, bukan untuk rame-rame, apalagi untuk ria. Ya? Jadi potensi momentumnya digunakan untuk mengoreksi diri sebelum berangkat. Titipkan kalau nggak pulang lagi, mohon sekarang kesalahan dan sebagainya bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira jelas ya. Baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita. Sebelum kita tutup dengan doa kifaratul majlis, saya ingin memberikan dua pesan. Satu, bila ada uraian saya yang disampaikan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, silahkan diikuti, amalkan dengan maksimal. Bila ada yang tidak sesuai, jangan ragu, silahkan tinggalkan. Ikuti guru kita yang lebih sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Semoga Allah memberikan taufik dan kebaikan bagi kita, dan semoga kita diberikan kekuatan untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.